gagasan creativity. School of Information Systems Bina Nusantara, terus berpikir positif, berbuat baik, peduli terhadap sesama. Semangat bangun Nusantara, penuh inovasi, gagasan creativity. Excellence, persevere, integrity, innovation, respect and teamwork makes global champions. Ciptakan teknologi baru, berpikir maju ke depan. School of Information Systems Bina Nusantara. Halo Binusian, apa kabar? Luar biasa ya, senang sekali saya Yakob Utama Chandra bisa dapat bertemu dengan Binusian. Nah, kalian semua adalah Binusian 2028. Ya, senang sekali ya dengan saya Yakob bisa saat ini kita ada di kampus Anggrek ya. Jadi langsung secara live saya melakukan shoot di kampus Anggrek ya. Nah, inilah kampus untuk yang mahasiswa yang nanti di kampus Anggrek, inilah tempat kuliah kalian ya. Nah, saat ini saya ada di lantai 6, di mana di lantai 6 ini kita punya lab ya. Kita ada lab yang bisa dikatakan adalah merupakan lab pertama di Indonesia yang punya, yaitu UX Lab gitu ya. Nah, di balik saya sekarang ini ada UX Lab ya. Nah, kita coba masuk ya, kita lihat bagaimana sih isi dari UX Lab ini. Nah, ini adalah merupakan UX Lab ya yang dikelola dari School of Information System. Nah, di lab ini kita punya beberapa ruangan, yaitu di balik di ruangan ini adalah ruang meeting. Ya, di mana ruang meeting ini kita biasa melakukan meeting, kita biasa melakukan untuk wawancara, untuk melakukan diskusi. Nah, kita coba lihat ya isi dari ruang meeting ini. Nah, ruang meeting ini ada board, ada papan tulis, dan juga ada TV yang bisa dapat kita untuk ya, nah ada TV, ada whiteboard gitu ya yang bisa kita untuk melakukan diskusi, dan ini juga ada ruang untuk observasi ya. Nah, kira-kira ini adalah merupakan ruang meeting di UX Lab ya. Nah, UX Lab itu singkatan dari apa sih sebenarnya? Adalah User Experience Laboratory ya. Nah, sekarang kita akan masuk, di sini sebenarnya ada pintu nih ya. Oke. Nah, di sini adalah kita masuk ke ruang kelas ya. Ruang kelas yang ada di UX Lab ini. Ruang kelas ini biasanya akan digunakan untuk kita bisa belajar ya, belajar terhadap narasumber. Jadi bisa saja ada narasumber-narasumber yang akan kita datangkan untuk kita belajar di sini. Nah, ini adalah merupakan ruang kelas dari UX Lab ya. Nah, satu lagi ada ruangan yang nanti adalah tempat untuk studio ya, studio observasi. Nah, ini adalah ruangan untuk studi observasi. Nah, di mana nanti kita akan kedatangan 3 pembicara untuk kita bisa bersama-sama diskusi di acara pre-FYP. Oleh karena itu, yuk kita masuk langsung ya ke ruang studio untuk observasi. Ya, senang sekali ya saya bisa dapat ketemu dengan 3 pembicara kita ya, 3 narasumber kita. Sekali lagi saya ingin menyapa dong ke semuanya. Halo, apa kabar semua? Luar biasa ya? Luar biasa ya? Oke. Oke. Nah, hari ini kita adalah melakukan pre-FYP. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pre-FYP ini? Nah, pre-FYP ini sebenarnya adalah merupakan kegiatan inisiatif baru gitu ya, yang dilakukan mulai pada tahun ini, tahun 2028, untuk membuat para binusian, yaitu binusian 2028 ini bisa siap menghadapi kehidupan di kampus ya selama 4 tahun ke depan. Makanya kenapa nama binusian kalian adalah binusian 2028 karena kalian masuk mulai tahun 2024 dan akan lulus 2028. Amin dong ya.
Oke, saya yakin kalian pasti semangat nih ya untuk kuliah karena kegiatan yang saat ini nih yang akan kita bicarakan bersama adalah temanya adalah how to enjoy your student life ya. Nggak kerasa ya kalian sudah selesai lulus SMA, sudah siap untuk masuk ke perguruan tinggi dan kalian sangat beruntung loh bisa dapat masuk ke university pertama yaitu yang punya mata kuliah dengan jurusan sistem informasi karena sistem informasi adalah merupakan jurusan pertama di BINUS ya. Oke, nah sekarang kita juga akan ngobrol nih sama dengan pembicara-pembicara kita yang di kanan saya yaitu adalah dari Iona. Halo Iona, apa kabar? Halo Pak Yakob, selamat pagi teman-teman semua. Pagi juga. Halo Lisa. Halo Pak Yakob, pagi teman-teman. Ya. Dan yang terakhir adalah Rosa. Halo Rosa, apa kabar? Pak, baik, pagi juga teman-teman. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi kita ada beberapa acara pre-FYP ya, tidak cuma hari ini saja, tetapi ada 2 sesi lagi, yaitu di tanggal 24 sampai 27 Juni. Nah, tapi nanti teman-teman bisa ikut satu kegiatan saja, gitu ya, secara onsite, di mana secara onsite ini kita belajar creative thinking with make-make, ya. Bukan maki-maki, bukan bermaki-makian gitu ya, tapi ada nama yaitu make-make gitu ya. Sebutannya sih sebenarnya maki-maki gitu ya. Tapi maki-maki ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas gitu ya. Jadi untuk berpikir secara kreatif ya. Nah, tapi jangan bingung dulu tentang apa sih sebenarnya maki-maki ini. Nanti teman-teman kalau yang ada di Jakarta atau di Tangerang, teman-teman bisa mengikutinya. Jadi nanti akan ada link pendaftaran ya. Jangan lupa daftar yang ada bisa teman-teman akses di website ya. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari ini dengan baik ya. Oke, kemudian nanti di tanggal 5 Juli juga, 5 Juli tahun 2024 ini kita akan membahas juga mengenai Live at SIS, Live at School of Information System dan juga mengenai future career ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan informasi bahwa sebenarnya kita di BINUS dalam 2,5 tahun bisa menggapai karir ya. Percaya atau tidak, nah nanti kita akan ngobrol ya dengan narasumber kita. Oke, nah sekarang daripada saya berlama-lama ngomong terus, kita akan langsung masuk ke narasumber kita ya. Nah jadi tadi ada Iona, ada Lisa, ada Rosa ya. Nah mereka adalah merupakan mahasiswa yang sangat aktif, yang sebelumnya sudah berkuliah di sini gitu ya. Mungkin boleh ditanya kali ya, Iona BINUSian berapa Iona? Hai teman-teman semua, thank you Pak Yakob. Untuk menjawab pertanyaannya, aku B24 ya teman-teman. Ya, thank you. Kalau Lisa? Aku sama kayak Iona, aku juga dari Winusian 24. Oke, good. Thank you. Kalau Rosa? Kalau aku di sini Binusian 2025. 2025. Wah, tapi pasti banyak banget pengalaman yang sudah di Binusian 2024, berarti artinya masuknya udah dari tahun 2020 ya? Atau 2025 berarti dari tahun 2021 ya. Tapi kita akan lihat banyak banget apa yang sudah dapat sejak mulai berkuliah, mulai dari sejak pertama kali hingga sampai sekarang ini. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana sih mereka bisa enjoy di dalam menjadi mahasiswa waktu itu ya. Nah, boleh tahu nggak selama kalian kuliah pertama kali masuk nih kayak seperti Bidusian 2028 ini nih, kalian enjoy nggak sih? Siapa yang mau jawab? Atau mungkin dari Iona dulu. Oh, oke. Wah, untuk pertanyaannya tentu jawabannya enjoy. Nah, Ya. ya sebagai mahasiswa B24 berarti saya udah hampir mau 4 tahun genap ya di Bina Nusantara, bahkan udah mau lulus ya ini. So far sih sejauh ini udah banyak pengalaman baik yang suka dukanya semuanya dari perjuangan semester 1 jadi mahasiswa baru sampai sekarang udah mau lulus gak kerasa ya. Nah di situ saya banyak ketemu teman-teman dan juga happy sih overall di BINUS ini karena juga lingkungannya sangat suportif. Keren. Ya, thank you Iona. Kalau dari Lisa? Mungkin kalau ini menarik sih, karena kan dulu pas awal masuk 2020 itu aku inget banget kita angkatan pertama COVID Oh iya. dulu tuh. Jadi Iya, kayak iya, pas iya. masuk tuh langsung online. Online ya. Dan aku inget banget kayak apa ya, BINUS tuh udah langsung gercep banget bikin sistem pembelajaran online gitu. Dan tadi aku meng-expect bahwa oke nih, kayaknya bakalan bosen gitu kan. Tapi ternyata oh enggak, banyak juga program-program yang ternyata aku bisa join gitu, meskipun secara online ya. Kalau dulu tuh aku ada tuh sempat kayak ada volunteering juga,
ada juga kayak organisasi-organisasi yang aku kirain bakalan mati itu tetap aktif gitu loh ternyata. Jadi ya so far dari awal sampai sekarang udah onsite pun aku tetap enjoy sih. Jadi pernah ngalamin 2 tahun ya online ya, 2 tahunan gitu online, udah gitu mulai hybrid lagi ya. Wah itu nanti kita coba gali ya, gimana sih waktu saat hybrid itu pasti menyenangkan banget. Nah kalau Rosa berarti cuma setahun ya online-nya ya? Setahun ya. Gimana ceritanya Rosa? Mungkin tadi Kak Lisa sama Kak Iona kan awal-awal langsung online gitu ya. Kan kalau aku udah kenanya yang hybrid Oh yang udah di masuk daftar hybrid. itu. Nah, menurutku BINUS ini secara sistem itu sangat provide, terus buat studentnya gimana biar mereka enjoy di sini juga sangat provide gitu kan. Kalau misalnya online kan emang di satu Zoom semuanya Zoom, tapi gimana BINUS bisa combine yang hybrid bisa engage, yang datang secara onsite bisa engage juga, yang online juga bisa engage gitu. Terus BINUS juga provide gimana student-nya bisa adaptasi karena kan baru lulus SMA juga. Nah, di BINUS itu kenapa namanya FYP kan first year program. Jadi selama satu tahun itu BINUS benar-benar bantu student-nya biar bisa adaptasi di sini. Betul, keren banget. Thank you jawabannya. Ya benar ya, teman-teman Binusian 2028 FYP ini bukan untuk ya ilah kok tambah kerjaan gitu ya, tambah udah kuliah nanti mungkin kerasa padat gitu ya. Nanti waktu saat Binusian 2028 akan ketemu nih pertemuan pertama 22 SKS ya. Ya kan ya, 22 SKS gitu ya. Udah 22 SKS. Apa sih SKS nanti ya kita jelasin sedikit. Nah, udah gitu juga ditambah lagi aktivitas-aktivitas. Gua kan maunya kuliah doang udah gitu pulang. Nah, seperti itu baik nggak sih kira-kira kalau setelah datang kuliah udah gitu langsung pulang? Oh itu sebenarnya kembali ke pilihan masing-masing ya. Cuma kayak sayang aja Sayang kita banget ya. udah bayar kuliah tapi gak enjoy kampus life-nya benernya. Betul ya, jadi banyak banget kegiatan gitu ya, apalagi di School of IS, School of Information System, banyak banget mulai dari pertemuan pertama kita mulai masuk, ada FYP, terusan nanti teman-teman apapun bisa mendapatkan SAT poin gitu kan, dikumpulin, bukan cuma hanya sekedar formalitas ngumpulin poin ya teman-teman, tapi di situ banyak banget hal-hal yang bisa dapat menjadi value, nilai bagi kehidupan teman-teman semua gitu ya. Nah, boleh ceritain nggak waktu saat pertama kali FYP, kemudian akhirnya bisa dapat masuk ke organisasi-organisasi, kira-kira gimana sih ceritanya? Mungkin boleh gantian dulu dari Rosa, boleh ya? Kalau misalnya aku awal-awal itu organisasi pertama aku itu yang di bawah School of IS itu ada ICSC. Jadi Yes. di situ tuh kita kayak di-training buat ikut lomba gitu. Jadi BINUS itu benar-benar provide jadi gimana caranya kita biar bisa ikut lomba mau skalanya nasional maupun internasional gitu. Jadi di sana kita bakal dikasih materi-materi gimana sih caranya, tips and trick biar kita bisa ikut lomba, terus kita bisa belajar di sana, gak cuma secara teori doang, tapi gimana juga kita implement communication skill kita di sana gitu. Jadi aku join di situ tuh dari awal aku jadi student sampai sekarang. Jadi seru ya, Iya. dari Binusyan 2025 juga ngerasa manfaatnya banyak banget gitu ya. Banyak yang bisa didapat gitu, nggak cuma hanya sekedar SAT poin gitu ya. Nanti mungkin ya Binusyan 2028 harus kejar tuh SAT poin, tapi bukan masalah harus dikejar, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan nilai ke dalam hidup kita. Thank you banget Rosa jawabannya. Tapi ngomong-ngomong sebelum saya lanjutin nih ke Lisa sama Iona, kalau ada yang mau ditanyakan dari Binusyan 2028 boleh ya bisa di chat ya atau di nanti ada waktunya kita akan raise hand untuk supaya bisa diskusi ya. Oke. Kalau saya lihat tapi kelihatannya pada matiin kamera nih ya. Kalau saya lihat di TV kelihatannya pada matiin kamera, yuk nyalain dong supaya saya bisa melihat betapa cerianya kalian enjoy untuk masuk ke Binus yang 2028, masuk ke Binus nih ya. Yuk yang bisa nyalain kamera boleh dong dinyalain kamera jadi saya bisa ngelihat keceriaan-keceriaan dari teman-teman enjoy yang bisa enjoy untuk masuk ke Binus nih. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kalian bisa masuk ke Binus itu tuh adalah suatu suatu ini ya, pencapaian yang luar biasa gitu ya. Nah mungkin kita coba tanyakan, gimana sih Lisa waktu saat masuk BINUS pertama kali, apa sih yang akhirnya menurut Lisa pencapaian apa yang, wih gua enak banget nih, enjoy banget nih bisa masuk di BINUS.
Sebenarnya kalau mungkin ini pas awal-awal dulu kali ya Ah, Pak ya. Yakob. Jadi kalau misalkan pas awal-awal itu yang aku lihat memang, yang aku lihat itu dari BINUS itu tuh nge-provide banyak banget organisasi, sama sih kayak Rosa. Dan menurut aku itu sangat amat menunjang keaktifan mahasiswa itu sendiri. Kayak misalkan kalau dulu pertama kali harusnya pas tuh barengan juga sama Iona, kita masuk ke BNEC. Jadi BNEC itu aku lupa, BINUS English Club harusnya. Jadi itu intinya tuh English, kita bisa ada kelas-kelasnya buat conversation, bisa juga untuk aku dulu pas itu kalau nggak storytelling atau apa jujur banget aku lupa, tapi aku pas itu fokus di debate pas itu kebetulan dan pas itu iseng-iseng juga sempat join debate meskipun nggak lama gitu ya. Nanti akhirnya aku berfokus ke lomba lain gitu, tapi aku sempat juga ikut lomba debate dan itu all provided gitu. Mungkin pas dulu kan zaman online ya Pak, jadi kita belum ada pergi keluar kota atau apa, karena kan masih Covid, gitu. Tapi benar-benar secara training di-provide banget pas itu dari BNEC, terus senior-seniornya dari BNEC juga bukan yang senioritas Pak Yakob, tapi benar-benar sangat amat friendly ke kita, dan juga mereka itu, apa ya, misalkan nih ada uang pendaftaran atau apa, selalu dibiayain gitu. Dan selalu di-provide sih benar-benar kalau pas itu ya, pas zaman-zaman aku awal masuk, dan itu masih aku rasakan manfaat itu sampai sekarang, nggak berubah sama sekali. Betul. Thank you banget Lisa. Kalau dari Iona mungkin boleh ada dari pengalaman Iona sendiri gimana nih? Kalau di waktu saat pertama kali mulai masuk BINUS hingga sampai sekarang, atau enggak mungkin di tahun-tahun pertama dulu deh cerita waktu saat masih online. Apa kalau online itu berarti artinya kita kaku doang di rumah atau rupanya bisa ada kegiatan juga nih? Oke, thank you buat pertanyaan Pak Yakob. Nah, mungkin teman-teman kalau boleh sharing, kebetulan banget nih, aku memang udah kenal narasumber yang di sini kayak Rosa sama Lisa, kebetulan dulu pernah ikut UKM BNEC, itu Bina Nusantara English Club. Nah, buat teman-teman mungkin nanti kalau kalian PFYP bisa tuh udah mulai browsing-browsing di Bina Nusantara ini, apalagi di School of Information Systems, ada UKM apa aja sih atau ada organisasi apa sih yang bisa kalian ikutin. Nah, kan bisa tuh ngincar-ngincar dari sekarang karena itu cukup membantu kalian nanti saat campus live-nya nanti karena that's what I did before. Aku sempat lihat-lihat, oh di BINUS nih ada wadah apa sih yang kira-kira cocok sama pribadi aku. Nah dari situ kayak aku dulu ikut BNEC karena memang aku juga pribadi ingin meningkatkan skill bahasa Inggris aku sama kayak Lisa. Dan tadi kan sempat di-mention ada Rosa dan Lisa bahwa di salah satu hal yang baik dari Bina Nusantara University adalah semuanya tuh di-provide. Nah, definisi provide itu apa sih teman-teman? Aku mau emphasize the fact that aku selama 4 tahun kuliah di sini itu aku selalu di-support. Dan itu supportnya baik dari yang secara tangible, ya kayak tadi dari training, bahkan secara biaya-biaya untuk lomba, dan ilmunya dari narasumber alumni kakak tingkat ataupun dosen itu kita sangat didukung banget teman-teman. Jadi jangan khawatir. Mungkin dulu ya pas aku semester 1 baru masuk BINUS kayak aduh Inggrisku mungkin masih kurang nih, aduh dulu belum pernah, gimana ya berinteraksi sama orang-orang umum yang mungkin lebih tua atau aku nggak kenal. Nah itu semuanya di-provide dan dibantu oleh tim BINUS gitu sih, Pak, kalau dulu. Keren, keren. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Oke, ya jadi memang dari sistem informasi selalu ya teman-teman Binusian 2028 nih, selalu memprovide apapun yang menjadi keperluan dan kepentingan untuk kita meningkatkan value ya. Jadi pasti semua mahasiswa ini cuma kalau misalkan saya bawa lagi narasumber mungkin di sini bakal rame dan selalu setuju mengatakan bahwa setuju kan ya benar ya. Pasti akan meningkatkan mahasiswa. Nah, cuman ada masalah nih. Biasanya ada beberapa angkatan lama, angkatan yang dulu-dulu punya mitos. Dia mengatakan gini, "Aduh lu jangan deh, jangan pernah ikutan unit kegiatan, nanti lu bisa lama nih kuliahnya," gitu ya. Kalau saya dengar dari beberapa universitas lain sih ngomongnya begitu gitu ya. Kadang-kadang akhirnya lu jadi kemakan waktu, lu jadi kecapek, effort lu akan kebuang untuk jadi ngurusin unit kegiatan. Mendingan lu fokus kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun selesai, lu keluar deh dari universitas itu gitu kan ya. Nah, ada mitos nih. Tapi sebenarnya suatu saat kita di School of Information System maupun di BINUS, apakah benar nggak sih? Nah, kita coba tanya. Nah, mungkin boleh sekarang dari Lisa dulu. Mungkin kalau dari aku sebenarnya itu kan pribadi lagi ya Pak Yakob dan pilihan masing-masing. Tapi jujur kalau aku pribadi, aku merasa sayang aja sih kalau misalkan kita udah masuk kampus tapi kerjaannya itu cuma pulang,
terus apa ya, cuma kuliah pulang gitu ya, jadi mahasiswa kupu-kupu. Sayang banget. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ikut organisasi, itu tuh udah jelas banget yang kita dapetin adalah relasi. Betul. Which is kayak relasi itu sangat amat penting teman-teman, dan bahkan mungkin dulu aku juga sempat berpikir sih, kayak, "Oh, mendingan gak usah organisasi lah, kayak kuliah pun udah capek." Dan aku inget banget pertama kali aku masuk, aku tuh takut banget sama adaptasi di IS. Kenapa? Karena ada mata kuliah coding kalau dulu. Aku Dulu takut ya. banget jujur, karena aku nggak pernah punya basic sama sekali di coding dan takut untuk beradaptasi. Tapi at the same time kayak mikir lagi, terus nanti kalau misalkan aku butuh, nanya-nanya atau apa, apalagi plus lagi online ya, kita jarang banget ketemu orang gitu. Jadi akhirnya aku mutusin at least ikut satu organisasi dulu, terus nanti kalau misalkan enjoy mungkin baru tambah lagi nih ke organisasi lainnya gitu kan. Dan ternyata memang sangat amat bermanfaat gitu, dan manfaatnya baru aku rasakan dari sekarang. Kayak, oh misalkan nih contoh aku butuh informasi tentang lomba, atau aku butuh informasi-informasi tentang bagaimana sih sebenarnya industri di luar, internship mereka cerita-cerita itu seperti apa. Nah itu tuh sangat amat bermanfaat untuk aku. Gitu sih. Jadi kalau menurut aku gitu ya, memang itu kembali lagi ke pilihan masing-masing, tapi kalau bisa gitu, mungkin untuk starter tahun pertama tuh organisasi adalah hal yang cukup penting gitu sebelum kita melangkah ke keaktifan selanjutnya. Betul, thank you banget Lisa. Mungkin dari siapa ya? Rosa atau ini? Rosa deh, Rosa. Kalau aku setuju sih sama Kalisa karena menurutku, kalau aku pribadi juga sayang banget karena apalagi di BINUS udah sangat provide itu semua, wadahnya udah banyak banget. Jadi kalau misalnya di kelas kan kita dapat materinya langsung dari dosen, tapi selain itu kita juga butuh interaksi sama orang lain, belajar sama orang lain, networking itu juga penting. To be honest, aku kenal narasumber ini juga karena, sebelumnya sempat ketemu di lomba juga. Jadi, oh ternyata, bisa kenal dekat lagi setelah itu. Jadi kita juga butuh, belajar dari orang lain gitu. Networking itu sangat penting sih menurut aku, instead of kita belajar di kelas gitu sih. Keren, betul ya. Thank you Rosa. Kalau dari Iona? Ya, mungkin aku juga in overall aku setuju ya sama yang apa narasumber di sebelah aku juga nyatakan. Mungkin teman-teman, kalau boleh tambah informasi, nggak semua UKM-UKM itu kesempatannya tuh selalu terbuka selama kalian kuliah selama 4 tahun. Kebetulan kalau pengalaman aku pribadi untuk menjawab pertanyaan Pak Yakob yang tadi itu, menurut aku satu, ya sayang karena kita kan namanya berkuliah kita udah investasi ke diri sendiri dari orang tua kita, dan juga waktu kita di kuliah itu sebenarnya adalah waktu terakhir kita di mana kita bisa trial and error gitu sebelum kita masuk ke dunia karir maupun bekerja gitu kan teman-teman. Nah, mungkin kalian tuh mumpung masih ada waktu, kesempatan untuk belajar, mencari tahu apa yang kalian suka, and this is the time gitu menurutku. Dan yang kedua, mungkin kalau sharing dari pengalaman pribadi aku, kalau aku sih patokannya kembali lagi apa yang aku cari sih dan apa yang aku sadarin aku memiliki bakat di bidang itu. Kayak contoh kalau aku dulu sempat ikut beberapa UKM selain BNIC, sempat ikut BNCC. Nah, BNCC itu apa? Itu Bina Nusantara Computer Club. Nah, namanya kan Computer Club. Jadi emang relate sama jurusan aku kebetulan sistem informasi ya. Nah, itu jadi alasan aku kenapa aku minat ikut UKM. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua soal lebih ke arah manajemen waktu ya dan mungkin manajemen tenaga juga. Aku juga sering dengar, kasus-kasus kayak ya mitos-mitos seperti yang Pak Yakob share barusan, tapi aku juga setuju sih, di apa yang Lisa sampaikan tadi, bahwa itu kembali lagi ke diri kita sendiri, gimana kita pintar-pintar mengatur waktu dan juga, kita itu bisa mengatur dengan kita kan nggak mungkin ya 24 jam kita kerja terus, nggak makan, nggak istirahat. Nah, disitulah kita juga mesti stop and berefleksi ke diri sendiri sebenarnya yang mana sih yang mau kita prioritasin, apakah kita emang mau ke UKM atau kita mau fokus ikut lomba atau kita mau kuliah aja dan mungkin, by the way nggak semua kesempatan itu selalu lomba ya teman-teman, mungkin karena kebetulan narasumbernya ini kan kita kebetulan ketemu di ISCSC yang emang tujuannya itu lebih mengarahkan ke, ikut serta ke perlombaan gitu ya. Tapi di Bina Nusantara juga banyak UKM yang olahraga. Aku punya beberapa teman-teman yang ikut aktif di organisasi basket, berenang, sepak bola, badminton. Nah jadi, mungkin teman-teman bisa mulai explore-explore juga tuh, bisa dipilih, yang mana yang kira-kira mau diikutin di waktu yang terbatas ini, sih. Mantap, keren ya.
Thank you banget untuk jawabannya ya. Jadi sebenarnya yang namanya mitos nggak boleh ikut kegiatan-kegiatan itu nggak benar juga gitu ya, karena memang banyak banget manfaat yang bisa kita dapat ya, seperti yang tadi sudah sampaikan Iona, Lisa, sama Rosa, bahwa memang kita dengan mengikuti kegiatan malah bisa mendapatkan manfaat lebih gitu ya. Nah cuman kan pasti kalian mungkin akan bertanya nih, memang kalau ikut kegiatan, ikut udah gitu belajar kuliah gitu kan di semester pertama 22 SKS gitu. Nah, SKS itu maksudnya artinya satuan kredit semester gitu ya. Jadi suatu saat kalian belajar di satu mata kuliah itu ada misalkan 2 SKS atau 4 SKS. Nah, total-total itu bisa sampai 22 SKS di satu semester. Berarti kira-kira ada 6 atau 7 mata kuliah ya. 6 atau 7 mata kuliah gitu kan ya. Nah, tapi apakah kita bisa membagi waktu dengan baik? Dan apakah kita bisa meningkatkan IPK kita? Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira agak sedikit pribadi nih. IPK mereka udah pasti lebih dari 3, gitu kan ya? Itu ya. Nah, karena memang untuk mendapatkan IPK lebih dari 3 tuh susah atau enggak sih di BINUS atau khususnya di School of IS? Mungkin boleh dari Rosa dulu. Kalau menurut aku enggak, selama kita karena kan kita di sini tujuan utamanya buat berkuliah ya, jadi kita bertanggung jawab sama diri kita, sama orang tua kita yang udah biayain, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita gitu kan. Menurut aku enggak, karena, secara materi juga BINUS provide, kita bisa download, enggak cuman PPT-nya doang, ada sources lainnya juga. Terus kalau misalnya kita butuh tambahan kelas lain, ada tutor atau ada kelas responsi juga kalau misalnya mau UTS, mau UAS. Jadi overall menurutku sih Enggak ya. iya. Jadi untuk dapetin IPK 3 itu tuh mudah banget gitu ya. Ngomong-ngomong apa sih itu IPK Kak gitu ya. Nah, IPK itu jadi adalah indeks prestasi kumulatif gitu ya. Jadi suatu saat nanti waktu semester pertama itu kita cuma dapat indeks prestasi yaitu IP gitu ya. Atau di bahasa BINUS bahasa kerennya adalah GPA gitu ya. Nah, nanti suatu saat masuk ke semester 2 sudah ada GPA yang sudah berkumulatif. Maka namanya kita sebut kalau di bahasa Indonesia adalah IPK gitu ya. Nah, IPK ini mudah banget didapat 3 bukan karena kita caranya cuma hanya dengerin kuliah gitu, tapi ada banyak banget perkuliahan yang terjadi di saat berkuliah, ada banyak kegiatan maksudnya gitu ya, yaitu kita bisa eksperimen dan lain sebagainya. Nah, saya mau nanya sekarang kalau dari Lisa, kira-kira waktu saat kuliah susah nggak sih untuk dapetin IPK 3 dan apa sih kira-kira yang dikuliahkan biasanya? Dosen-dosen tuh ngajarin apa kira-kira? Oke, mungkin kalau misalkan susah atau enggaknya jujur banget enggak. Kenapa? Karena sesimpel tadi sih balik lagi gitu kan dari katanya Rosa bahwa BINUS itu super duper provide untuk materialsnya. Tapi dibandingkan materials, menurut aku material tuh apa ya kayak cuma support aja. Tapi salah satu hal yang mendukung adalah juga kualitas dosennya sendiri sih gitu. Jadi kalau misalkan aku selama kuliah di BINUS, aku tuh kalau misalkan memang nggak ngerti, nggak paham, aku tuh selalu nanya gitu loh, selalu nanya dan dosennya pun ya udah maksudnya kayak aktif juga gitu dalam menjawab aku baik selama kelas ataupun di luar kelas gitu sebenarnya. Jadi ya kalau misalkan dibilang mudah, mudah pertama gitu bukan cuma dari segi dapetin nilai, tapi juga mudah dalam kita tuh memahami materinya gitu. Dan kebetulan aku nggak tahu sih mungkin aku juga hoki juga gitu ya, Pak. Jadi di sini tuh aku juga cukup beruntung kenapa kan dapat environment yang cukup bagus support aku untuk belajar. Jadi kayak misalkan nih, ada teman-teman aku gitu kan, mereka nggak paham juga dan kita saling support buat saling membantu, buat saling belajar, kita cari materi sama-sama, kayak gitu. Tapi tetap ya kayak segampang-gampangnya tetap dibutuhkan yang namanya tuh effort dan tetap dibutuhkan juga, apa ya, usaha-usaha kalian gitu, tetap sopan juga ke dosen. Jadi memang kalau dibilang gampang, itu gampang banget asalkan selama kalian tuh mau berusaha, kayak gitu. Yes, betul. Thank you. Yang penting harus berusaha. Nah, mungkin tadi saya lupa info sedikit nih. Eh, IPK itu maksimal berapa sih? Nah, IPK mungkin kalau yang sudah pernah dengar-dengar Binusian 2028, IPK itu maksimal adalah 4 gitu ya. Jadi IPK ya 3 ke bawah itu dianggap sebagai sesuatu yang harus kita tingkatkan lagi prestasi kita. Tapi biasanya kebanyakan di mahasiswa yang saya temukan selalu pasti 3 gitu ya. Saya sendiri sebenarnya adalah sebagai dosen di BINUS University khususnya di School of IS gitu ya, dan saya pun juga sebagai dosen pun juga selalu mendapatkan peer review dari dosen-dosen yang lain gitu ya. Jadi sama seperti apa yang tadi Lisa katakan bahwa dosen-dosennya itu harus yang berkualitas, begitu saat dosennya itu
kurang, maka kita harus istilahnya diajarkan lagi, ditrainingkan lagi kalau perlu ikutan course. Jadi dosen pun juga mendapatkan ilmu yang sangat pas untuk bisa dapat memberikan kepada mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin boleh saya tanya nih sekarang kalau dari Iona sendiri, kira-kira challenging apa sih yang supaya Iona bisa lakukan supaya IPK itu tetap bertahan di 3, minimal di 3? Oh, hal-hal challenging yang saya alamin lalu ya? Oke, Karena kan untuk bukan berarti artinya IPK di semester 2 dapat 3, berapa gitu ya. Udah gitu, oke gue udah dapat 3 selesai, gue nggak usah usaha lagi. Nah, tapi kan pasti ada effort yang terus-menerus harus kita lakukan untuk mempertahankan IPK di atas 3 itu gitu ya. Kira-kira menurut Iona gimana? Oke, thank you buat pertanyaannya Pak Yakob. Nah, ini menurutku cukup penting ya buat teman-teman BINUS yang B28 nih. Jadi mungkin a little bit of spoiler dulu, mata kuliah-mata kuliah yang ada di BINUS itu nggak cuma teoritis di mana mungkin kita cuma duduk sampai kelas dengerin dosen yang mengajar 2 jam, pulang gitu, enggak. Tapi, setiap mata kuliah itu punya komponen penilaian masing-masing, ada yang entah itu dalam bentuk kerja kelompok, project, tugas mandiri yang berupa individu, dan ada juga yang kombinasi dari keduanya itu. Nah, jadi tadi sempat ada aspek yang Pak Yakob mention ya soal, "Aduh IPK saya udah 3, berarti bisa santai dong Kak?" Enggak, jawabannya tentu saja enggak. Karena, dari semester 1 hingga kita lulus nanti teman-teman, semua mata kuliah itu akan terus bervariasi, tidak ada yang sama, semuanya sama, dan bahkan ada yang berkelanjutan oh ya, mungkin untuk konteks aku di sistem informasi dan akuntansi, itu jurusan aku, dan kalau di jurusan akuntansi itu ada banyak mata kuliah yang bersifatnya itu berkelanjutan teman-teman. Jadi kalau kalian udah belajar semester 1 di beginner accounting gitu, nah nanti semester 2 bakal ketemu lagi tuh intermediate accounting, nah itu di semester 5-nya bakal ketemu lagi advanced accounting. Jadi, eee, foundation di yang awal semester 1 itu cukup penting untuk ngebantu kita lanjut terus di semester yang ke depannya. Jadi menurut aku salah satu hal challenging yang perlu aku taruh effort itu sih, karena kan mungkin dari background aku yang akuntansi, ada banyak, terminologi ataupun kata-kata yang perlu diingat ya di akuntansi dan cara menghitungnya dan juga kita terus harus, sharpen our skill as in like, seiring waktu berjalan kan pasti banyak ketemu tipe-tipe orang dalam pekerjaan kelompok, project, dan menyelesaikan tugas itu ada time limit-nya juga teman-teman. Nah disitulah kita mengasah gimana kita bisa kerja sama tim dengan baik dan belum tentu kita bekerja sama tim tuh mulus-mulus aja ya. Pasti kita semua kan pernah kerja dalam tim ada aja challenge tersendiri. Kalau misalnya beruntung semuanya, mulus, tapi kalau misalnya kadang juga kita nggak bisa mengelak ada banyak challenge-challenge kalau misalnya kita kerja misalnya, terpantau jauh antara satu teman dengan teman yang lain, jarak tempat tinggalnya, atau mungkin teman yang satu ada kesibukan lain juga, kan itu kan, bisa jadi pertimbangan tersendiri. Jadi, untuk conclude sih untuk mendapat IPK 3 itu, mungkin tidak susah ya dan relatif menurutku kembali lagi ke pribadi teman-teman lain, tapi kembali lagi, as what ada narasumber said, itu butuh effort dan bukan berarti kita IPK 3 ya udah kita santai aja gitu. Betul, betul betul banget ya. Makanya teman-teman thank you banget nih masukannya ya. Jadi Binusian 2028 yuk dengan semangat nih ya, dengan enjoy kita bisa mulai nih dengan nanti suatu saat masuk di bulan Agustus punya target. Target pertama adalah IP atau istilahnya apa kalau di semester 1 IP ya. IP harus minimal 3,9. 4 kali ya langsung ya. IP adalah 4 gitu kan ya. Jadi semuanya A gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti ada pembahasan lain tuh gitu ya. Gimana caranya supaya bisa menghitung IP, IPK. Nah, itu semua nanti kita share semuanya gitu ya. Tapi mungkin nggak di sesi ini. Nah, tapi balik lagi nih. Tadi sempat singgung sedikit mengenai dosen. Nah, kira-kira, nah sekarang saya tidak ada janjian sama sekali dengan mereka gitu ya, biarpun saya dosen, tapi saya ingin tahu nih dari mereka, sebenarnya bagaimana sih dosen-dosen yang ada di BINUS, khususnya di School of Information System. Apakah dosen-dosennya cuma hanya satu arah ngajar, atau sebenarnya dikasih diskusi atau yang lain sebagainya gitu ya. Jadi kita janjian ya, kita nggak ada janjian ya. Oke, kira-kira mungkin mulai dari Lisa dulu. Kira-kira dosen-dosennya gimana sih di School of IS? Oke, kalau misalkan dari aku sebenarnya satu kata yang buat nge-describe dosen SIS gitu ya secara overall tuh adalah ramah.
gitu menurut aku. Dan ramah ini menurut aku cukup penting sih. Kenapa? Karena kalau misalkan dari awal dosen itu tidak bersahabat, itu tuh nanti kita akan takut sendiri untuk nanya. Terus juga ketika di kelas kita juga jadi nggak aktif, jadi nggak semangat belajarnya. Dan itu menurut aku jarang ada sih di dosen sis gitu. Sangat amat jarang ada. Mungkin satu dua kita nggak bisa pungkirin ya Pak Yakob gitu ya, mau gimana lagi. Tapi menurut aku overall semua itu ramah-ramah gitu. Kalau misalkan nih contoh kebetulan aku asisten nih, aku lagi gathering sama dosen gitu, main gitu, dosennya pun ikutan main gitu. Jadi kayak kita tuh ada bonding sendiri sama dosennya. Jadi kalau dari situ sih dapat dilihat gitu ya sebetapa ramahnya dosen sis, jujur banget. Dan enaknya adalah banyak ada juga dosen-dosen muda, Pak Yakob gitu, Betul. dan kebetulan itu juga, senior-senior aku juga dari lab kebanyakan gitu kan. Bukan Dan maksud saya ya, bukan. tapi Pak Yakob tergolong muda kok, Pak. Asik. Iya, maksud dari Pak Yakobnya sendiri pun sangat ramah gitu, dan ada beberapa kali aku juga dibimbing lomba sama Pak Yakob gitu ya, sempat dan sangat amat enak gitu untuk diajak berdiskusi gitu. Bukan cuma diskusi yang basic, bukan cuma pertanyaan di kelas, tapi brainstorming tuh juga gitu, dan dosen-dosennya tuh kritis. Gitu sih kalau dari aku. Thank you Lisa ya. Jadi dosen-dosen kita ada yang muda loh, bener ya. Jadi kalau nanti teman-teman Binusian ngelihat di YouTube SIS ya, YouTube SIS-nya jangan lupa follow ya di SIS Binus gitu ya, di YouTube SIS yaitu SIS Binus. Nah di situ ada ada 5 dosen kita yang memberikan informasi bahwa kita dosen muda gitu ya. Sebenarnya saya juga sedih sih, kok saya nggak diajak gitu ya. Saya juga masih merasa ingin muda gitu ya. Nah, tapi bukan berarti yang namanya dosen muda itu berarti, ini dosen muda memang bisa ngajarin kita. Gimana menurut Rosa kira-kira? Kalau menurut aku malah kayak kayak jadi temen ya sama dosennya. Jadi, mungkin kalau misalnya ke dosen yang lebih tua tuh awal-awal tuh kayak takut, kayak jauh banget gitu gap-nya. Cuman kalau misalnya sama dosen yang muda jadinya kayak kayak temen aja, cuman kita tetap harus hormat, tetap, Betul. bisa memposisikan diri antara kita sama dosennya. Jadi kayak lebih bonding aja antara kita sama dosennya. Ya, jadi thank you Rosa ya. Jadi memang dosen-dosen jangan takut. Bukan berarti artinya suatu saat ketemu dosen nanti waktu saat di onsite gitu ya, halo Pak gitu ya, enggak gitu juga. Tapi maksudnya kita dengan sopan dan baik. Tapi saya percaya maksudnya konteks yang ramah itu berarti artinya kita bisa melihat keramahan, melihat bagaimana dosen itu mau bukan lagi dosen yang jaga jarak gitu ya, benar ya? Kalau dari Iona gimana kira-kira dosennya, karakter dosen-dosen di kita di School of AS gimana sih? Oke, thank you buat pertanyaan Pak Yakob. Nah, ini disclaimer ya teman-teman, aku juga nggak ada janjian apa-apa dengan Pak Yakob, dan aku setuju banget sama apa yang Lisa dan Rosa sampaikan tadi. Semua dosen-dosen di School of IS itu ramah dan approachable. Maksudnya approachable apa? Kalau kalian mau bertanya pertanyaan tentang materi kuliah, atau mungkin mau konsultasi karir, mau konsultasi untuk perlombaan, itu semuanya dibuka pintunya luas, teman-teman tinggal reach out. Dan jangan pernah terpikirkan kayak, aduh malu ya kita tuh apa sih baru mahasiswa tahun pertama gitu. Dosennya udah banyak pengalaman atau mungkin lebih tua jadi segan atau mungkin jadi nggak enakan. Nah teman-teman, just for your information, semua dosen-dosen di School of Information System ini selama aku 4 tahun kuliah, aku belum pernah mengalami yang namanya nggak pernah direspon baik kayak dari media sosial ataupun email, semuanya itu selalu direspon dan responnya itu nggak perlu yang nunggu sampai berhari-hari gitu. Nah itu salah satu hal yang aku acungkan jempol banget karena aku tahu juga dosen-dosen itu punya kehidupan pribadi sendiri di luar kampus, tapi sejauh ini mereka itu selalu peduli banget sama mahasiswanya baik secara akademis maupun yang non akademis dan semuanya tuh selalu bersedia untuk membantu kita. Tuh. Betul banget ya, bukan berarti maksudnya saya sangat membela dosen-dosen, enggak, biarpun saya dosen, tapi memang kita udah punya komitmen gitu ya, suatu saat kita ingin turun terjun ke mahasiswa, maka kita akan mencoba sebaik mungkin, bukan berarti artinya pakai topeng, enggak juga gitu ya, kita enggak cuma, hai gimana, baik ya, enggak seperti itu juga sih, tapi maksudnya kita akan coba memberikan approach, metode apa yang kira-kira cocok untuk mahasiswa gitu ya, sehingga mahasiswa saya percaya mahasiswa yang masuk ke BINUS bukan berarti mahasiswa yang biasa-biasa aja, tapi yang luar biasa, yang kritis, betul ya? Mahasiswa di kelas itu kritis gitu ya, mahasiswa mau bertanya, siap untuk bertanya. Nah, oleh karena itu, yuk
yang Binusian 2028, mana pertanyaan kalian ya. Jadi silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan tanya langsung gitu ya, supaya saya tidak terlalu banyak pertanyaan yang ada di tempat bahan saya, tapi teman-teman Binusian 2028 juga mau bertanya nih gitu ya Binusian. Yuk, kalau misalkan ada yang mau bertanya jangan ragu untuk bertanya. Nah, sekarang boleh nih waktunya untuk bertanya. Kalau misalkan kalian ingin langsung bertanya, boleh langsung raise hand sehingga kita bisa langsung open mic, langsung kalian mau bertanya boleh nih, gitu ya. Ada yang mau mungkin dari di Zoom? Ya iyalah di Zoom semua ya. Maksudnya ada yang mau bertanya? Ada? Ya. Jadi yang pasti kuliah di BINUS itu menyenangkan gitu ya. Nah, kira-kira dalam konteks menyenangkan itu bukan berarti artinya kita selalu hipi-pura, enggak gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan konteks menyenangkan itu adalah kita bisa diskusi, kita bisa mempelajari semua materi dengan baik gitu ya, dan kita bisa selalu update terhadap kondisi-kondisi. Nah, teman-teman, kira-kira kalau sekarang masuk ke dalam sistem informasi ya, jadi teman-teman kan teman-teman Binusian 2028 ini kan masuk ke sistem informasi gitu ya. Nah, kira-kira jurusan sistem informasi itu ada hubungan related dengan komputer nggak sih? Nah, mungkin kita coba tanya sekarang ya, apa sih yang ada di sisi komputernya, apa yang ada di sisi manajemen, dan saya lupa tadi memperkenalkan kalau Iona adalah merupakan mahasiswa jurusan Information System Accounting and Auditing ya. Ya, kalau Lisa adalah dari Information System, dan kalau Rosa adalah dari Information System gitu ya. Manajemen. Information System dan Manajemen ya. Nah, jadi dari mereka punya banyak banyak apa yang sudah ditangkap. Nah, kira-kira gimana sih materi-materi yang ada di dalam perkuliahannya? Apakah sebenarnya jujur aja nggak apa-apa ya? Kira-kira susah banget nih atau enggak? Sebenarnya jujur sih susah, literally sih susah. Tapi karena gue bisa ngobrol sama dosen, akhirnya bisa teratasi dengan baik atau gimana? Nah, silakan coba. Kira-kira menurut Rosa dulu deh, boleh. Kalau menurut aku, kalau BINUS itu ngasihnya tuh kayak foundation-nya dulu. Jadi Ah, tuh kita tuh nggak ngerasa susah karena dia tuh kayak ada step-stepnya. yes. Misalnya kayak, mata kuliah Information System Analysis and Design. Nah, itu kan basic awalnya mungkin dari situ. Terus nanti ada advance-nya. Jadi tuh nggak langsung di satu semester itu kita dibablas semuanya. Jadi terus kita nggak punya, foundation-nya gitu. Jadi kita belajarnya tuh benar-benar dari awal. Jadi kita bisa belajarnya tuh, bertahap gitu dari satu semester, terus semester lain kan masih relate sama mata kuliah yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya dari, SI-nya itu seperti apa relate dengan komputer itu, jadi, istilahnya kalau misalnya yang, kayak computer science atau teknik informatika tuh yang develop-nya, tapi kita, sebagai orang yang bakal communicate sama user yang bakal, eee dari orang teknik informatika develop tadi, kita yang bakal communicate sama sama user-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin dari sistem informasi bakal mikir kayak kita nanti bakal bakal belajar coding-nya kayak teknik informatika se-advance itu atau enggak sih? Sebenarnya kita belajar, foundation atau basic-nya seperti apa, tapi nggak bakal sedalam kayak teknik informatika gitu. Kita tetap belajar juga di sini. Cuman, teman-teman dari teknik informatika bakal, belajar lebih dalam lagi. Selain itu kita dari manajemennya, dari, sisi bisnisnya kita juga bakal dapat, apalagi kalau aku kan information system and management. Jadi kita, di aku sih lebih variatif gitu ya, dari sisi manajemennya gitu. Oke teman-teman, itu dari Thank you yang dari Information System Management ya. ya. Nah, kalau dari Lisa dari Information System kira-kira apa sih yang kita pelajari? Apakah ada sisi komputer banget, ada sisi manajemen banget, ada sisi bisnis banget? Mungkin boleh di-share. Oke, nah mungkin aku sedikit cerita dulu ya pas awal-awal aku masuk kuliah, as I mentioned before tuh, kita tuh bakalan dapat mata kuliah coding, gitu. Aku lupa sih spesifik kalau nggak salah tuh Introduction to Programming itu pertama banget, terus nanti ada juga database, terus nanti ada juga yang lebih advance lagi tapi aku lupa nama mata kuliahnya apa. Nah, paling gini sih kalau misalkan dulu tuh aku pengen cerita gitu ya, dulu tuh pas pertama kali aku dapat mata kuliah coding, maka pertama kali pas ujian, pas UTS tuh aku sempet nangis Pak Yakob, bener-bener nangis. Kenapa? Karena kayak menurut aku tuh sesusah itu gitu loh. Kok, mata kuliahnya maksudnya kayak kita kan IS gitu kan, kenapa ending-ending-nya tuh belajar coding gitu kan.
Tapi ternyata dari sisi dosennya pun mengerti gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kan kita memang bukan anak computer science gitu ya, dan cenderung fokus kita pun berbeda. Tapi kenapa kita harus belajar coding itu sendiri? Ya karena kita kan tadi ya balik lagi ke katanya Rosa bahwa kita tuh akan jadi communicator lah antara user dan juga dari pihak development atau biasa dari computer science gitu kan. Nah, kita tetap harus paham bahasa-bahasa yang memang sering kali kita gunakan dalam pengembangan sistem. Dan itu harus kita pelajarin juga melalui apa? Melalui coding gitu. Jangan sampai kita nggak ngerti sama sekali. Kayak gitu. Nah, that's why makanya belajar coding dan untungnya dari dosennya pun paham gitu loh Pak Yakob. Kayak oke nih, selama kamu ngerti logiknya, nilai kamu aman. Dan Betul. pas terima nilai pun aku shock gitu. Ternyata sebagus itu. Padahal kayak kerja ini udah nangis-nangis. Karena kayak nggak bisa sama sekali gitu loh. 3 jam berdiri di depan komputer. Ini apa sih gitu kan. Kayak codingan yang nggak jalan gitu. Udah panik. Tapi pas terima nilai ternyata bagus gitu loh ternyata. Dan ternyata pas ditanya ke dosennya, oh iya karena kalau misalkan saya lihat kerjaan kamu, kamu sebagai anak AS sudah paham gitu loh bagaimana cara kerja dari sebuah sistem dan itu yang kita butuhkan. Kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan bisa sampai jalan ya lebih bagus lagi ya Pak Yakob Iya. sebenarnya. Ya. Oke, good, thank you, thank you. Ya, karena memang kita butuh programming itu awalnya sebenarnya adalah tujuannya untuk supaya bisa membuat pemikiran kita menjadi lebih sistematis gitu ya. Jadi bukan berarti artinya eh, kita harus benar-benar sampai ya memang kalau bisa sampai final sampai bisa dijalankan lebih bagus. Tetapi intinya strategik pada logic eh, programmingnya itu yang dapat gitu ya. Nah, thank you banget nih untuk yang ada yang mau bertanya ya. Jadi ada pertanyaan dari Imade Gorda. Nah, bertanya tentang kita sebagai information system bergerak di depan layar atau di belakang layar. Kayaknya kalau saya sekarang ada di depan layar teman-teman semua ya. Oke, enggak bercanda ya. Oke, jadi pertanyaan bagus nih. Bergerak di depan layar atau di belakang layar. Nah, ini ada banyak banget nih. Mungkin secara konteksnya kalau kita bicara di sistem informasi itu nanti ada yang untuk di bagian development, ada yang bagian untuk bagian strategik, ada yang bagian untuk pengembangan aplikasi. Nah, itu ada yang mungkin maksud konteksnya dari IMADE ini adalah kalau di depan layar berarti kita langsung ketemu dengan user, ketemu dengan klien, ketemu dengan ini kali ya maksudnya ya. Nah, sedang ketemu dengan yang pengguna gitu ya. Dan kalau di belakang berarti yang mendevelop. Nah, jadi sebenarnya tergantung lagi dari konteksnya. Tetapi untuk supaya kita bisa tahu apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa, mungkin boleh saya ingin tahu dari Iona, boleh? Boleh. Kira-kira jawabannya gimana? Nah, kembali lagi teman-teman itu mungkin ini arahnya pertanyaannya ke arah karir di masa yang akan datang ya. Nah, itu kembali lagi ke sebenarnya teman-teman tuh mau kerja di bagian yang mana gitu. Karena seperti yang tadi Pak Yakob sudah jawab, kita di sistem informasi itu kita belajar codingnya dapat, kita belajar cara critical thinking untuk membuat strategi bagaimana mendevelop suatu aplikasi juga dapat. Jadi itu kembali lagi nanti ke teman-teman jalur mana nih yang kalian mau pilih gitu teman-teman. Apakah kalian mau menjadi seorang developer yang mungkin pekerjaannya itu lebih cenderung di balik layar ya sebenarnya, atau kalian mau strategi juga itu di balik layar tapi mungkin less coding, atau mungkin kalian mau yang di depan layar juga bisa kok gitu. Betul, betul banget ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sangat baik dan memang jadi pertimbangan juga gitu ya. Kalau yang lebih suka percaya diri mau di depan untuk kita sebagai content creator atau sebagai untuk digital marketing juga ada gitu ya untuk nanti masuk ke peminatan digital teknologi. Tetapi kalau untuk yang mau benar-benar fokus di ERP itu kita juga punya gitu ya. Jadi nanti semua di depan layar, di belakang layar juga ada gitu ya. Tetapi nggak berarti kita harus megang layar, enggak ya. Jadi layar yang dimaksud mungkin ini benar-benar keren banget ya pertanyaannya illustrate banget ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Imade Gorda ya, mudah-mudahan terjawab. Thank you banget untuk pertanyaannya, keren ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini benar-benar nih pertanyaan bagus dari Fatir Ahmal Burhanuddin. Jadwal di sistem information padat enggak Kak? Padat atau enggak ya? Nah, mau dong tips time manajemennya. Oke, keren banget. Mungkin boleh dari Lisa? Oke, maaf Pak ini nanti bakalan dimunculin slide atau gimana ya nanti ke depannya?
yang slide disiapin itu? Munculin nanti ya? Muncul-muncul. Oh, oke. Nah, paling kalau di sini berarti aku jelasin dulu secara general ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan padat atau enggak, kalau dari permata kuliahannya sendiri, menurut aku sebenarnya nggak sepadat itu. That's why makanya kita tuh masih bisa ngambil hal-hal lain, misalkan contoh keaktifan di organisasi, kita masih bisa lomba, masih bisa juga me time, masih bisa juga masih family time sama keluarga, maksudnya kayak memang nggak sepadat itu gitu loh. Nah, tapi paling kalau misalkan dari aku gitu, jadi kalau misalkan di sini Tampilin boleh ya. oke, nah ini paling harusnya sih di-share screen ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, aku cukup lumayan aktif dan kalau misalkan secara bayangan ya, maksudnya kayak aku aja tuh bisa dan dengan sepadat ini, aku tuh masih punya banyak waktu banget buat kumpul-kumpul sama teman dan juga kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Jadi kalau misalkan dibilang, wah kalau misalkan kuliahnya seaktif ini gitu, ikut lomba, sambil aku juga kebetulan sekarang dari 2 tahun lalu aku full time job, ya full time job, terus aku juga masih ada beberapa international exchange, terus masih ada juga, aku itu sekarang lagi S2 kebetulan, kalau dibilang padat sebenarnya enggak gitu loh. Toh sampai sekarang tuh aku masih bisa kumpul-kumpul seperti biasa, bukan yang no life banget gitu loh. Kehidupan aku bukan cuma di kampus, tapi ada juga kehidupan di luar, kayak gitu. Dan kalau misalkan dari tips manajemennya, mungkin dari aku tuh gini, kita tuh nggak bisa prioritasin, satu urusan terus-menerus selama setahun misalkan, mungkin bisa, tapi menurut aku tuh prioritas tuh ada period of time-nya. Misalkan contoh sekarang aku lagi, ngikutin lomba dan mungkin bisa aja kerjaan aku tuh lagi nggak hektik, berarti aku harus mentingin lomba terlebih dahulu. Jadi ada di beberapa period of time aku harus mentingin prioritasin salah satu dan itu ada apa ya, caranya tersendiri sih dan memang harus belajar learning by doing Yes. gitu loh, nggak bisa kita kayak secara teori doang, tapi memang harus learning by doing, pelan-pelan kita coba pahamin diri kita sendiri, kapasitas kita tuh udah segimana, terus baru kita prioritasin apa yang kita lagi pengen prioritasin pada saat itu, gitu sih kalau dari aku. Betul, keren. Thank you banget Lisa. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita punya prioritas ya. Prioritas terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi bukan berarti artinya suatu saat kita mau besok ujian UTS gitu ya, saya punya prioritas adalah harus bisa lomba ya, jangan gitu juga gitu. Berarti ya prioritas utama kita harus UTS dulu gitu ya, karena memang di ujian dulu baru nanti lomba kita bisa pikirkan lagi gitu ya. Kadang ada beberapa kan seperti itu yang terjadi. Nah itu yang keren banget. Nah, kalau nanti teman-teman Binusian 2028 ikut lomba, nah pasti akan ada tuh waktunya nanti akan konflik dengan ujian dan lomba gitu kan ya. Nah itu yang biasanya kita harus bagi-bagi waktu dengan baik. Maka ada kegiatan lain yang harus kita sampingkan dulu gitu ya. Seperti misalkan mau pergi jalan-jalan sama teman, nah itu coba disampingkan dulu. Mungkin bisa schedule yang lain waktu gitu misalkan gitu ya. Thank you. Tadi udah disampaikan. Thank you. Terima kasih untuk Kalisa. Nah, sekarang kita ada yang nanya nih dari dari Claudia Cia dulu ya. Untuk Kak Rosa. Nah, ini Claudia Cia mungkin dari jurusan ASL Management juga nih. Susah nggak sih kuliah double degree dan ngehandle waktu sama nilai kita untuk kuliah double degree? Gimana jawaban dari Rosa? Mungkin nanti ada kalau Rosa mau nampilin slide juga buat saya. Kalau dari aku sebenarnya mungkin, by title double degree itu udah orang mikirnya kayak, pressure-nya juga double gitu ya. Ya. Cuman, di BINUS itu udah, di-plotting itu kan kalau misalnya mungkin kalau di, universitas lain tuh kita harus, ngisi SKS per semesternya kita mau ngambil yang mana, tapi kan kalau di BINUS itu kan udah di-package ya semuanya semester 1 kita, bakal dapat matkulnya apa aja, SKS-nya berapa per semester. Dari awal, dari semester pertama sampai akhir itu kan kita udah di-package semuanya. Dan menurut aku itu plotting-nya udah sangat baik, jadi kita, masih bisa, ngelakuin aktivitas lain kayak yang Kalisa bilang kita masih bisa explore, misalnya kita mau aktif di organisasi, atau kita mau, part-time juga gitu, atau kita mau ada ngambil, kayak kesibukan-kesibukan lain. Menurut aku susah atau enggak itu depends on kaliannya, cuman kalau menurut aku,
Enggak kok, selama kita mau mengikuti kegiatan, perkuliahan, dengan baik, kita mau cari tahu, kita tahu kapasitas kita sampai di mana dan mau explore terus gitu. Kita punya tujuan lah, kita kita tahu tujuan kita itu sebenarnya seperti apa dan, menurutku, challenge itu penting karena, jadi bisa nge-trigger diri kita. Jadi kita nggak stop di situ aja, kita mau improve diri kita menurut aku, itu penting sih. Mungkin boleh ada slide-nya langsung ke slide kedua juga, ke slide 2 aja. Terus kalau nge-handle waktu sama nilai kita untuk kuliah double degree itu kayak gimana, kayak yang aku bilang tadi kita punya tujuan. Misalnya di semester pertama nih kita mau IP-nya berapa, nanti kita dari tujuan itu kita tahu apa aja yang harus kita lakuin. Misal kita tahu kapasitas kita, kita kurang bisa ngoding, oh berarti untuk misal kita punya target 3,9, oh nggak apa-apa deh kalau misalnya codingnya A minus gitu, yang lainnya A, tapi tujuannya harus 3,9 nih gitu. Jadi menurut aku tujuan itu sangat penting karena itu yang bisa, ngasih jalan biar kita dapat tujuan itu gitu. Jadi kita bisa improve juga misalnya tujuan di semester satunya A, tapi di semester 2-nya tuh A+, jadi tuh kita bisa lebih baik. Jadi kita nggak diem di situ aja kapasitas diri kita. Terus untuk nilai, kayak sama sih kayak yang aku bilang tadi, jadi kita harus tahu tujuannya apa sama capability diri kita tuh seperti apa. Jadi, kita bisa lebih enjoy juga kuliahnya, Betul. nggak ngerasa ke-pressure, kita masih bisa improve diri kita juga. Jadi kayak, aku mungkin di slide kita bisa lihat di situ aku, masih bisa ikutan lomba juga, di lomba itu aku punya kewajiban buat ikut training setiap minggunya gitu. Di training itu aku harus ada ngerjain case, harus, latihan presentasi, kemudian aku juga punya, experience itu dari semester pertama aku udah sempat part-time di beberapa startup juga, udah pernah jadi order fulfillment management, terus, yang terakhir ini aku ada jadi CEO office intern juga di salah satu startup. Jadi aku directly communicate sama CEO-nya buat, ini, kayak mereka buat strategic development untuk, si startup ini seperti apa, terus aku juga ada join organisasi sebagai lead sama sebelumnya tuh CEO lead di salah satu, AI organization di Indonesia, terus aku dipromot jadi lead-nya. Jadi menurutku kalau dari BINUS-nya udah support buat plotting SKS-nya, mata kuliahnya seperti apa, selama kita punya effort, kita punya tujuan dan punya kemauan, dan mau terus explore, capability kita dan mau meningkatkan itu, menurutku itu sangat bisa sih. Yes, betul banget, Rosa, thank you banget, keren. Ya, jadi memang tidak ada yang namanya susah di dalam BINUS gitu ya, di dalam School of IS yang namanya susah itu kalau kita punya pemikiran di dalam konteks kita, ini mata kuliah susah banget. Nah, itu kalau sampai kita berpikir itu berarti artinya kita terkukung dengan pemikiran itu. Sebenarnya tidak gitu ya. Yang penting di sini banyak banget tempat untuk kita bisa berkomunikasi, bertanya, apalagi nanti kalau kalian masuk Himsiswo gitu ya. Wah, itu ada banyak sekali challenge, bukan challenge apa ya, tapi tantangan yang akan menjadi masukan value banget gitu karena kita bisa dapat pembelajaran suatu saat lomba, suatu saat ini nanti kita akan tanya lagi nih. Tapi benar banget apa yang tadi Rosa katakan ya, yaitu tidak ada kata susah. Yang bisa saya gambarkan adalah sebenarnya kita sudah ada paketnya. Jadi nanti suatu saat teman-teman Binusian 2028 lihat, itu udah ada kurikulumnya, udah kita set semuanya gitu ya, mulai dari semester pertama sampai semester 10 ya. 9 ya? Kalau saya sudah dapat 9, tapi udah bisa 4 tahun kalau yang double degree, jadi kayak yang lain. Yang double degree udah bisa 4 tahun Kalau sekarang ya. 5 tahun. Ya, jadi nanti bisa coba kita jelaskan lagi ya. Oke, thank you banget Kak Rosa. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya, Claudia Cia. Oke, nah ada pertanyaan bagus juga nih. Mungkin saya pingin minta jawaban dari Iona. Nah kebetulan Iona ini juga ikutan di ISMA, ya. Sempat pernah pergi belajar di luar negeri di Amerika ya. Iya, Di betul. ISMA. Nah, ada pertanyaan. Sekiranya dari Ocean Renat Surya, sekiranya kita ada kontribusi ke mata kuliah lain nggak sih
Semisalkan dari SIS bisa masuk ke sama jurusan game development. Nah, sebenarnya kita bisa punya nanti ada perkuliahan-perkuliahan yang tidak hanya fokus di SIS gitu ya. Bahkan seperti Iona juga dia bisa ikutan ISMA dan banyak pembelajaran yang bisa didapatkan di luar dari SIS gitu ya. Makanya tidak cuma hanya game development tapi ada lain. Mungkin Iona boleh ceritakan kira-kira waktu saat di kuliah di Amerika dapat belajar apa lagi dan mungkin apa yang bisa menjadi kontribusi buat di Indonesia? Thank you buat pertanyaannya Pak Yakob dan thank you ya buat teman-teman yang udah nanya. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi mungkin a little bit of kalau boleh cerita dikit ya, selama di program Kemen itu aku mendapat kesempatan ya untuk belajar di University of California di Davis. Mungkin teman-teman bisa Google, itu letaknya di California dan itu dekat daerah Silicon Valley. Kalau kalian teman-teman belum pernah tahu Silicon Valley itu apa, that's where the headquarters of all of the technology companies are, like Google, Meta, yang buat Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk hal-hal apa sih yang di luar School of IS yang dipelajarin yang sekiranya juga bisa berkontribusi ya balik ke negara Indonesia? Yang pasti, yang pertama adalah communication skill yang aku pelajarin di situ. Penting banget untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris dan maksudnya ini bukan cuma baca dan tulis, tapi juga bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Karena itu akan membuka wawasan teman-teman banget. Karena jadi kalian nggak cuma stuck di satu tempat aja, sedangkan yang namanya perkembangan teknologi itu selalu berjalan dengan cepat seiring waktu ya. Kayak aku ingat banget zaman aku baru mulai kuliah 2020 tuh belum ada tuh yang namanya AI-an gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang udah mulus, wah AI, blockchain, tiba-tiba nih langsung hype banget gitu. Nah itu salah satu hal yang kayak one thing I learned kalau yang di School of Information Systems yaitu teknologi, everything moves so fast dan it's in a blink of an eye gitu. Jadi kita harus selalu kayak up to date dan terus mau belajar sih, kayak yang tadi Pak Yakob mention, kayak kita nggak bisa cuma duduk dan mau stuck gitu pikiran mindsetnya kayak, oh mungkin udah berpuas diri, kayak kita udah paling tahu, atau kita yang kayak ngerasa, aduh ini kok susah banget ya, jadinya nggak ngerti-ngerti, susah banget nih nggak bakal paham gitu. Jadi kita mesti punya semangat mau belajar juga sih, kayak yang tadi Rosa sempat mention juga gitu. Nah terus kalau boleh sharing sedikit, kalau di program ISMA itu, aku selama 1 semester sekitar 6 bulan kurang ya, di mana di situ aku ada mengambil, beberapa mata kuliah yang, di luar School of Information Systems. Nah, dalam program ISMA itu kita diberi kebebasan untuk, mau memilih mata kuliah apa, tapi tetap kebebasan ini bukan berarti, eee, tidak ada batasannya ya teman-teman, tapi tetap dibatasi, sekitar 20 SKS. Jadi nggak bisa semua mata kuliah yang kita mau kita pelajarin. Nah, tapi di sisi lain di situ aku sempat belajar mata kuliah yang di luar School of IS. Tapi di sisi lain aku juga ngambil mata kuliah yang sejalan dengan mata kuliahku di sini, yaitu aku sempat ambil, IT Management. Di situ ini fotonya yang lagi sharing, ini foto aku di kelas di salah satu kelas UC Davis, itu dosen aku yang di tengah. Jadi itu aku langsung hands on terjun langsung di kelas kampus UC Davis. Nah, ini makanya relate ke salah satu aspek yang tadi aku mention di awal ya teman-teman, bahasa Inggris itu penting kalau kalian mau move forward. Karena tidak bisa dielakkan, nggak mungkin kita bisa, kenapa sih mereka nggak pakai bahasa Indonesia aja biar kita semua cepat ngerti gitu ya. Mungkin dalam hati juga struggle ya belajar bahasa Inggris dari nol gitu. Aku juga daftar, aku perlu tes bahasa Inggris dan belajar juga gitu teman-teman. Tapi, kalau kita mau maju tentu ada effort yang perlu kita lakukan juga ya, seperti itu. Nah, selain mata kuliah Management in IT itu, aku juga ngambil mata kuliah yang tak kalah menarik nih teman-teman. Yang satu namanya adalah Engineering of Coffee. Nah, ya Engineering of Coffee. Kopi. Nah, mungkin, sesuai namanya, di sini, kita kan di orang-orang Indonesia sering banget ngopi ya. Ini di depan Binus Anggrek kalian nanti kalau datang ke sini kopi banyak banget kan. Nah, mungkin bagi kita itu hal yang biasa gitu dan kita kayak cuma kopi minum aja gitu. Tapi begitu kalian nanti di Amerika Serikat, there's a strong coffee culture di mana orang-orang itu sampai melakukan studi riset bagaimana membuat kopi yang enak itu seperti apa. Dan ternyata di situ aku belajar ada banyak teknik-tekniknya teman-teman dan itu seperti nama mata kuliahnya engineering itu ada hitungannya loh. Dan di situ kita nggak cuma belajar kayak cara bikin kopi yang benar gimana, enggak. Tapi saya sampai belajar semua mesin-mesin yang
kopi itu produksinya gimana, dari nol, dari biji kopi di harvest sampai bisa jadi sebuah minuman di kafe itu bagaimana. Dan nggak cuma di situ, tapi ada aspek ekonominya juga. Nah, fun fact, a little bit that I learned, di Amerika Serikat itu untuk menggaji karyawan itu cukup mahal. Labor itu nggak seperti di negara-negara Asia, dan di mana disitulah salah satu challenge di mana untuk orang-orang yang ingin melakukan bisnis. Nah, disitulah di mata kuliah itu saya juga diajarin bahwa bagaimana kalau kita punya suatu skill yang skill-nya itu susah di-replace oleh robot, itu tuh pasti bermanfaat di negara maju. Dan salah satunya itu adalah di mata kuliah ini saya diajarkan, mungkin di awal-awal saya bertanya ya, ini kan mungkin bagi perspektif orang Indonesia kayak ini kan kopi tiap hari kita ketemu gitu, apa sih gitu kan. Nah tapi begitu dari sana, mereka bahkan sampai menganalisa loh Pak Yakob, kalau misalnya kita itu mampu membuat kopi yang standarnya mungkin seperti kafe-kafe yang udah franchise gitu ya, notabene dari luar negeri di Indonesia, kita bisa save uang sebanyak sekian berapa dolar, dan kalau misalnya kita mau buat bisnis itu bisa untung berapa dolar, diajarin juga gitu financial analisisnya dan juga soft skill-nya gitu, yang kayak secara teknikal cara buatnya seperti apa. Dan selain itu juga saya belajar ada ambil mata kuliah lain yang sangat melatih skill public speaking and bahasa Inggris saya, yaitu performance in English a foreign language. Di situ satu kelas itu saya langsung dicampur sama mahasiswa-mahasiswa internasional lain. Jadi nggak semuanya Americans, tapi juga mahasiswa-mahasiswa dari negara lain seperti misalnya Jepang, Korea, India. Dari situ semakin terbuka lagi wawasan kita teman-teman bahwa gimana sih budaya-budaya di negara lain gitu, dan juga perkembangan kemajuan anak-anak muda di negara-negara tersebut. Mungkin itu sih kalau boleh sharing. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh sih teman-teman. Boleh banget. Kalau Ya. Thank you banget Yona, aduh keren banget ya. Makanya terjawab ya. Tadi kalau kita nanti kontribusinya ke dari SI ke game development, jauh banget ya. Maksudnya bisa. Yang penting bukan masalah course-nya, tapi yang penting adalah bagaimana antusiasme kita gitu ya, untuk kita bisa mendukung, mensupport. Nah makanya teman-teman Binusian 2028 mulai sekarang jangan pernah takut yang namanya dengar kata research, betul ya? betul. Karena research itu yang menjadi dasar semuanya untuk ilmu kita bisa berkembang gitu ya. Bagaimana melakukan penelitian gitu ya. Makanya jangan pernah tapi yang namanya research itu bukan berarti kayak seperti Albert Einstein yang nanti akan pakai pipa-pipa, enggak ya, bukan seperti itu. Tapi hal-hal simple gitu ya yang menjadi research, maka itu bisa kita lakukan gitu ya. Dan percaya atau tidak di dalam HIMSISWO pun juga ada research gitu ya. Melakukan research apa namanya? Klubnya pembelajaran Research and development. research and development-nya ya. Iya betul ya. Oke, nah jadi thank you banget untuk Lisa udah cerita, Yona udah cerita, Rosa udah cerita. Ya, sebelum kita lanjutin pertanyaan, mungkin ada permainan dulu nih. Mungkin supaya kita bisa sama-sama ceria gitu ya. Saya pengen lihat antusiasmenya dong dari teman-teman gitu ya. Nggak kerasa kita sudah 1 jam berlangsung 1 jam 10 menit nih. Tapi saya butuh tahu gimana sih enjoyment-nya kalian nih setelah mengikuti 1 jam 10 menit ini. Boleh mungkin buka kamera yuk. Saya undang semuanya untuk buka kamera terlebih dahulu. Kalau boleh jangan virtual. Karena semua yang akan terlihat adalah virtual. Seperti ya. Nah, boleh semuanya buka kamera? Yuk, siap-siap dulu nih buka kameranya. Oke. Oke, thank you Osian, thank you Fatir dan ini ya. Nah, sekarang yuk semuanya buka kamera. Nah, teman-teman, oke, thank you banget nih teman-teman sudah mau buka kamera ya. Nah, kita sambil santai juga nih gitu ya. Jadi konsep acara kita ini tidak serius, tapi kita akan bermain sedikit nih. Permainannya mudah banget, tapi syaratnya adalah kalian harus buka kamera gitu ya masalahnya. Sehingga saya bisa ngelihat teman-teman ya, teman-teman Binusian. Dan kalau boleh jangan pakai virtual. Mungkin Imade Goda jangan pakai virtual Panda. Boleh orang karena supaya biar biar kita langsung kelihatan bendanya. Nah, bicara benda, nanti boleh minta tolong ya, Yona, Rosa, sama Lisa, coba tolong liatin.
saya ingin minta tolong dari teman-teman semua Binusian 2028 nih, yang ada di sekitar teman-teman saat ini gitu ya, di sekitar kamera teman-teman saat ini, coba tolong pilih satu benda saja ya. Menurut teman-teman satu benda ini sangat berharga banget buat teman-teman. Kalau teman-teman pingin jalan kemana, biasanya pingin bawa nih satu benda selain smartphone. Ah, keren banget tuh. Ada Ilham, ada Atomic Habit. Ih, keren banget Ilham. Ya, itu buku bagus banget tentang habit ya, bagaimana secara ini keren. Terus ada lagi mungkin yang lain, ada apa tuh tadi? Eh, ini kayaknya serem banget ya, ini angkatan buku semua, keren. Ada Psychology of Money dari Mas Sultanul. Ya, keren. Kemudian Ocean apa itu? Kartu apa itu? Kartu Mandiri. Iya, wah iya benar. Ya, itu suatu saat kita pergi ke Transjakarta, MRT apapun kartu itu harus ada ya. Tapi nanti suatu saat kalian masuk udah punya kartu Binusian belum sih? Kayaknya belum. Belum ya. Nanti kalau kartu Binusian pasti ini jadi yang utama ya. Oke. Sponsor banget sih. Nah, kemudian coba lagi yang lain. Yuk. Tunjukin dong semuanya, tunjukin ke kamera supaya nanti biar kita bisa pilih. Dari yang sudah tunjuk, oke. Fatir tadi nunjukin apa Fatir? Itu apa ya? Karena kena itu apa? Blur, kena blur backgroundnya. Christian pakai botol minum. Oke, yes, thank you Christian. Kalau dari Fatir apa tadi? Jam tangan, Pak. Jam tangan, betul ya, supaya kita bisa disiplin waktu, bener, keren banget ya. Oke, nah mungkin udah itu yang dari Imade Gorda bawa buku, itu buku Forte ya? Buku apa ya? Itu apa ya? Imade Gorda. Itu apa buku Nota, Pak. itu ya? Nota, oke. Keren banget ya, jadi yang penting ini pasti lagi sambil jualan ini ya. Oke, kalau dari wine ada wine, ayo nama panggilnya wine gitu ya, wine Lee. Pakai gelas, bawa gelas ya. Oke. Nah, teman-teman, thank you banget, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Nah, kira-kira dari Lisa, dari Yona, dari Rosa mungkin boleh pilih nggak tadi dari apa yang sudah mereka tunjukkan, kira-kira menurut Lisa, Yona sama Rosa, benda apa sih yang menarik menurut Lisa, Yona atau Rosa? Ada buku tadi Psychology of Money, ada cangkir, ada coba goyangin mouse-nya. Wine sambil makan ya, keren. Ada apalagi tadi Arika tadi bawa apa tadi? Bawa Arika? Itu apa itu Arika? Minyak, botol minyak apa ya? Parfum, Pak. Parfum. Oke. Nah, kira-kira dari apa yang tadi sudah ditampilkan nih, kira-kira kalau dari Rosal, Lisa sama Yona, lihat dari mereka suka benda apa? Mungkin boleh dipilih kira-kira. Mungkin kalau dari aku sih buku nota sih. Kayak aku lagi questioning aja nih, kenapa nih buku nota is something important to him gitu. Bener. Aku penasaran, pengen tahu. Bener banget. Itu tadi siapa yang bawa buku nota? Oke, Imade Gorda. Mungkin boleh cerita Imade Gorda kenapa nota kwitansi bisa menjadi hal penting yang perlu ada di sekitar Imade Gorda. Oke, Pak, izin menjawab. Izin, Kak. Boleh. Soalnya kan saya kan ada jualan. Nah, Ya. nanti ada orang yang pesan, saya tinggal buatin nota aja. Pas lagi di luar, nanti orang rumah mungkin yang bawain gini barang jualannya. Oke. Itu ya. Thank you. Kita beri tepuk tangan. Keren ya. Nah, jadi selamat ya kamu dapat hadiah nanti datang ke kampus. Suatu saat datang ke kampus yang kegiatan onsite bisa nanti ke BINUS waktu saat lagi ini kita akan ini ya. Oke, kita akan kasih hadiah ya. Oke. Kemudian ada lagi yang lain mungkin boleh. Tadi. Nah, thank you Isa udah nunjuk. Kalau dari Rosa tadi. Yang tadi barangnya boleh diangkat Iya, lagi. boleh diangkat lagi nggak barang? Ada Imani, ada jam tangan. Yang buku Atomic Habits deh. Buku Atomic Habit ya. Itu dari mana tadi?
Iya. Halo Kak. Ilham, ya boleh Ilham cerita kenapa buku itu benar-benar lagi mau dipelajari banget? Karena di buku ini saya belajar yang namanya proses itu nggak langsung secara instan, tapi bertahap dari tahap per hari kita belajar setiap 1% gitu. Yang penting hal yang positif kita pelajari. Kalau kita ke depannya meningkat, pasti hasilnya akan lebih besar gitu jadinya. Mantap. Ya, Jadi gitu. dari atom yang kecil gitu ya, akhirnya Iya, kalau di betul. sini habit menjadi mantap ya. Oke, Rosa milih ini ya. Iya. Oke, thank you. Selamat ya Ilham Ya, sudah dipilih untuk mendapatkan hadiah ya. dapat. Oke, coba sekarang tampilin lagi. Iona pengen lihat nih, kira-kira apa yang menarik. Ayo, ayo. Ayo tampilin lagi. Kalau Janeto mau nampilin apa Janeto? Janeto 5. Gak ada, Aku Kak. hitung sampai 3 kali ya. Kak Iona mau milih apa tadi? Oh, aku hitung sampai 3 nih. Saya banyak yang belum angkat barangnya. Angkat barangnya lagi. 1, 2, 3. Oh, yang pakai virtual background banyak yang kelihatan tuh. Oh, tadi aku ada yang ngeliat bawa bunga nih. Oh bunga, ada. Boleh. Siapa tuh yang tadi bawa bunga? Delen@binus.ac.id. Ini, bawa bunga. Cewek itu ya. Iya. Ya, hai Delen. Hai. Selamat kamu terpilih. Kira-kira boleh tahu alasannya kenapa bawa bunga rose pink? Soalnya barang yang ada di dekat saya cuman ini, Pak. Hadiah ulang Oke. tahun dari temen. Oke, mungkin boleh diceritakan kenapa benda itu sampai sekarang selalu ada di sebelah Delen? Karena ini dari sahabat pertama aku yang bener-bener kasih Yes. buat hadiah ulang tahun aku, dan hadiah dari dia sampai surat-suratnya selalu aku simpen di meja. Wow. Keren. Keren. Sahabatnya masuk SIS juga nggak? Enggak, dia nggak kuliah. Oh, oke, ya. Nanti kalau ada kesempatan bisa ajak ke kampus Anggrek. Delen kuliahnya di Anggrek atau di Alam Sutra? Di Sutra, Pak. Alam Sutra ya. Nanti ajak ya teman Delen gitu ya, sahabat Delen siapa tahu bisa diajak ke Alam Sutra lihat-lihat gitu ya, kampus yang megah yang bagus ya. Oke, keren. Thank you Iona sudah memilih Delen. Thank you, keren. Oke. Nah, di sini rupanya juga ada dosen kita, ada dari Ibu Marisa Carson. Halo Ibu Marisa, selamat siang. Apa kabar Ibu Marisa? Ini dosen juga di School of IS di Alam Sutra, ya. Home-nya di Alam Sutra. Ya, apa kabar Ibu Marisa? Ya, halo Pak Yakob. Apa kabar? Ini bintang tamu kita nih bertiga. Ya, Ibu Luar Marisa biasa boleh. ya. Iya luar biasa banget emang di sini. Bu Marisa boleh tadi lihat nggak kira-kira benda apa sih yang cocok untuk dikasih spesial hadiah buat mereka? Yuk tunjukin lagi. Coba mana tunjukin lagi. Yang Imade udah. Nah, Spesial itu tadi ya. Arika itu parfum ya? Parfum. Tadi Delen udah ya tadi ya. Delen udah. Delen mahasiswa Alsut ya. Nanti ketemu saya di Alsut ya. Ya. Oke, siapa lagi nih? Ada yang lain yang belum barangnya? Ini masih banyak yang belum on cam nih teman-teman. Nih. Coba itu ada yang bawa apa nih? Kartu apa itu? Ocean Planet itu kartu apa itu? Imani Mandiri. Imani Mandiri ya, oke. Oke, coba kita lihat. Kurang kelihatan nih. Parfum. Eugene mau apa Eugene? Boleh ditahan lebih lama barang. Tisu. Oh, tisu. Oh, tisu. Oke. Yang unik siapa ya? Tadi Arika udah belum Arika? Itu bawa botol itu. Nah, Arika bawa parfum ya? Parfumnya bolehlah biar wangi walaupun di Zoom gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Marisa. Nah, Ya, kira-kira Arika makasih. kenapa mengambil parfum Arika? Halo Pak, suaranya Ya. terdengar? Terdengar banget.
Pertama, kenapa parfum? Pertama, saya suka banget kalau misalkan ketemu orang atau saya sendiri terasa wangi dan bersih gitu. Jadi menurut saya parfum salah satu hal penting buat tadi kan Pak Yakob bilang sendiri kalau misalkan di BINUS ini networking salah satu hal yang penting kan. Apalagi Betul. kita buat apa namanya networking dan first impression itu sangat penting buat networking yang lebih untuk Ya, kedepannya yang oke. Jadi salah satu menurut saya kebersihan atau higienis itu salah satu hal yang penting sih Pak yes. buat networking dan ketemu orang. Oke, thank you banget Arika, keren. Ya, thank you, kita beri tepuk tangan. Arika mahasiswa di Kemanggisan atau Alam Sutra? Di Kemanggisan Pak. Kemanggisan ya. Jadi kalau nanti Arika kita merasakan ada wangi-wangi, nah itu berarti datangnya dari Arika. Kita Oke Pak, thank you Pak. ingat. Oke, thank you banget ya. Thank you untuk semuanya. Tetap dong kalau boleh buka kamera ya. Tetap untuk buka kamera. Jadi jangan tutup kamera lagi dong biar kita seneng ngelihat teman-teman ya. Oke, usahakan bisa buka kamera. Tinggal waktu kita sebenarnya nggak lama lagi nih gitu ya. Nggak kerasa ya kita bisa ngobrol enak yang bisa ngobrol-ngobrol gini ya. Nah, kira-kira mungkin karena sudah hampir selesai nih. Oh ya mungkin sorry saya lupa. Boleh tolong tampilin kira-kira pertanyaan lagi yang pingin pertanyaan. Nah, kemudian tadi ada yang mau tanya juga nih ke Kak Rosa dari Marcelino Lung. Izin bertanya Kak Rosa, untuk internship opportunity kayak Kakak nemu di mana Kak dan ngapain aja Kak? Oh iya, ya. Boleh silakan Kak Rosa. Sebelumnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau misalnya yang aku alamin itu sebenarnya internship opportunity ini dari networking tadi sih sebenarnya. Di organisasi itu kan kita ketemu siapa, kita nggak tahu dia ada di organisasi lain atau enggak, dan mungkin dari networking tadi dia bisa menilai kita seperti apa, terus kita bakal kerja bareng juga sama beliau, sama mereka-mereka. Jadi mereka tuh mungkin bisa menilai kayak kita tuh capable apa enggak sih. Jadi mungkin si A dia bakal punya project apa, nah dia bisa tuh nanti ngajak kita, "Oh mau engage nggak, ikut nggak di project kita di project dia," gitu sih. Kalau misalnya dari aku, so far sebenarnya dari networking, jadi dari kenalan-kenalan gitu, ngajak atau, kalau sekarang sih sebenarnya platform-platform kayak gitu sih sebenarnya udah banyak ya di Instagram gitu, misalnya kayak kalian cari aja misalnya info magang dan kayak gitu sebenarnya udah banyak sih. Di LinkedIn juga bisa, atau kalian mungkin sebenarnya as simple search aja di Google sebenarnya tuh udah bisa keluar. Cuman kalau misalnya aku sendiri ngalaminnya dapatnya dari networking tadi Networking sih, ya. ya. Betul banget. Thank you Kak Rosa. Ya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi memang benar bahwa suatu saat kita nanti ada di kampus, di BINUS, khususnya di School of AS, ilmu itu sebenarnya memegang peranan penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah bagaimana networking kita, jaringan pertemanan kita. Makanya satu saat kita nanti ketemu orang, kita bukan berarti artinya hanya sekedar butuh dia, tapi memang nanti satu saat nggak kita pungkiri mungkin aja sekitar beberapa tahun lagi ketemu dia lagi, kita bisa kerjasama gitu ya, bisa punya jaringan, punya hal yang penting untuk kita diskusi bersama-sama atau untuk melakukan riset bareng atau bahkan kita bisa kerja bareng dengan sama mereka gitu ya. Nah, jadi itu sangat baik. Thank you banget. Nah, kemudian untuk Kalisa nih ada pertanyaan juga dari Jennifer Amelinda. Izin bertanya untuk Kalisa, Kakak sebagai mahasiswa AS kira-kira ada saran tidak tentang apa yang harus disiapin atau materi yang perlu dipelajari supaya nggak tertinggal saat kuliah nantinya? Wah, silakan Kalisa boleh jawab. Oke, halo Jennifer. Ada gak nih Jennifer di Zoom nih coba? Saya Kak. Halo. Halo. Hai. Oke, hai Jennifer. Jadi kalau misalkan ditanya gitu ya, sebenarnya apa sih yang perlu di-prepare? Jujur banget sebenarnya tuh nggak ada Pak Yakob. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masuk kuliah, kita tuh bakalan tetap bisa ngikutin sih phase-nya sebenarnya ya. Karena balik lagi tadi yang kayak mau ketemu asisten labnya super duper helpful, terus dosennya juga super duper responsif gitu kan. Dan lingkungannya pun sangat mendukung kita untuk belajar gitu. Meskipun kita start itu bener-bener dari nol ketika masuk. Tapi mungkin kalau satu hal yang mungkin kamu bisa prepare gitu ya Jennifer. Mungkin kalau dulu tuh aku sempat banget karena saking takutnya ngoding, aku sempat belajar dikit-dikit
gitu. Sempat lihat-lihat aja iseng, perkenalan sedikit sebenarnya coding tuh akan seperti apa sih gitu kan. Dan mungkin mungkin kalau misalkan persiapan sebelumnya kalau bingung gitu ya siapinnya, mungkin dari aku gini, dari sesi pertama itu jangan sampai ketinggalan. Yes, Kenapa? betul. Karena kan kita pertama kali masuk ya kuliah, apalagi kalau misalkan Iona mungkin accounting, dulu aku juga sempat dapat sih accounting 1 semester. Dan accounting tuh juga something new buat aku pas itu. Dan aku pas itu tuh kayak bener-bener nggak mau sampai ketinggalan sesi sama sekali gitu, terutama untuk sesi pertama. Karena sesi pertama itu foundation, Yes, introduction banget. betul. Itu jangan sampai ditinggalin. Yes. Misalkan nih contoh pas pertemuan pertama biasa kalau misalkan ngoding atau kalau misalkan kita tuh ada lagi analisis sistem, kita ada namanya pakai visual paradigm, itu jangan sampai nggak di-download dari awal. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi proses belajar kita nanti, gitu sih. Mungkin kalau misalkan apa yang mau di-prepare, kalau mau iseng-iseng coba searching-searching, cari gitu, atau misalkan ada kenalan nih gitu, ada yang ngerti Python mau coba minta ajarin, itu sebenarnya boleh banget, Boleh, itu boleh. sangat amat membantu Yes, gitu betul. loh. Tapi memang kalau misalkan mau start dari nol, dari day one kamu kuliah, menurut aku itu bukan suatu keterlambatan gitu loh. Yang penting pas ketika day one ikutin arahan dari asisten atau mungkin dari dosen gitu yang memang mengajar. Jangan sampai ketinggalan. Karena day one tuh jadi sesuatu yang penting banget kalau buat aku pas dulu pertama kali kuliah. Gitu Betul. sih. Yes, setuju banget Lisa, thank you banget. Ya, jadi teman-teman, saya sebagai dosen juga ingin saranin gitu ya ke kita sebagai mahasiswa. Yang penting bukan masalah kita dapat motivasi terus-menerus, karena yang namanya motivasi bisa saja akan mereda. Tetapi bagaimana kita bisa konsisten mempelajari sesuatu atau dengan kata lain disiplin. Kita selalu konsisten. Mulai masuk di pertemuan pertama itu wajib masuk. Kemudian kita konsisten terus-menerus, pertemuan kedua, ketiga, biarpun ada yang namanya GSLC, tetap ikutin semua terus-menerus. Bertahan selama 4 tahun pasti sukses gitu ya. Jadi saya berharap Binusian 2028 yang ada di sini lebih menikmati, enjoy apa yang menjadi perkuliahan yang ada gitu ya. Yang penting bukan masalah, aduh gue lagi bete nih, terusnya gue butuh motivasi dong, ada dong yang bisa motivasiin gue. Sebenarnya motivasi teman ya cuma hanya sekedar motivasi aja, tapi yang penting adalah disiplin dari diri kita untuk kita menyelesaikan kuliah itu dengan baik. Makanya pertemuan pertama penting, bukan berarti pertemuan berikutnya nggak penting, tapi bagaimana kita disiplin gitu ya. Tapi yang pasti pertama itu penting banget, makanya kenapa harus wajib hadir gitu ya. Oke, good, thank you banget. Nah kemudian tadi ada yang nanya ke saya nih, Arika. Buat Pak Yakob, Pak izin bertanya, skill base apa yang yang kita para mahasiswa baru bisa cicil untuk train ourselves, ya itu tadi barusannya, disiplin, tingkatkan disiplin, kemudian supaya nanti ketika selesai fase FYP ini dan masuk minggu ke pembelajaran, kita punya base skill yang ngebantu banget kejar nilai IP yang Pak Yakob bilang gitu tadi ya. Terima kasih. Ya terima kasih juga. Benar memang yang namanya suatu saat kita konsisten, motivasi, itu harus selalu kita jaga, makanya menjadi disiplin. Tapi kalau menurut Iona kira-kira gimana Iona? Oke, thank you buat pertanyaannya Pak Yakob dan teman-teman. Tentunya aku setuju sama apa yang Pak Yakob mention tadi ya, bahwa motivasi itu nggak cukup dan apalagi bergantung pada motivasi eksternal, mungkin kayak teman nyemangatin kita atau pacar gitu ya. Mungkin lagi kuliah kan pada lagi sibuk-sibuk kayak pacaran nih ya. Nah, itu nggak cukup teman-teman. Nah, mungkin tadi aku sempat ngelihat sih di Zoom chat, tadi ada yang nanya juga ya, Kak Iona, Oh iya, persiapan untuk ISMA tuh kira-kira apa iya gitu benar. ya, sempat di atas tadi. Nah, mungkin aku sekalian ngerangkap jawab pertanyaan kamu juga ya yang di kolom chat. Jadi, yang pasti perlu motivasi dari dalam diri sendiri teman-teman. Kayak tadi yang Rosa sempat mention, kayak untuk menjawab pertanyaan tadi, gimana bisa target IPK-nya tinggi gitu ya Kak. Ya itu kembali lagi ke diri kamu, kayak apa yang kamu cari dan apa yang mau kamu capai. Meskipun misalnya kamu punya teman atau orang tua pun yang kasih tahu gitu, kayak kamu IPK 4 atau kamu mesti ngapain gitu. Pasti kalau dari diri hati kalian sendiri itu gak mau, ya tentu akan sulit teman-teman gitu kayak untuk mencapai itu. Dan menurutku kedepannya itu pasti kan nggak ada yang smooth-smooth aja, kayak mungkin dari pengalaman kita sharing di sini mungkin kelihatannya yang, oh apa yang udah kita capai, tapi di balik itu kan tentunya ada banyak hal yang kita perlu laluin berproses gitu. Mungkin kalau kalian ketemu aku 4 tahun lalu, aku mungkin masih belum terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya teman-teman gitu. Nah,
Jadi kembali lagi ya motivasi dari diri kita sendiri dan beneran apa yang kita mau capai itu dilakukan, dikejar gitu teman-teman. Bukan cuma di planning doang kayak tadi untuk awal-awalnya tentu perlu di planning, tapi yang what matters at the end of the day, action-nya kalian beneran gak sih ngelakuin apa yang kalian udah planning, bukan cuma aku mau IPK 4 tapi tiap hari main game sampai subuh gitu. Itu kan berarti kan cuma mimpinya aja gitu. Itu sih mungkin kalau boleh sharing satu, sama yang kedua juga aku juga setuju sama narasumber lain juga bilang banyak-banyak berteman juga teman-teman networking karena kalau kalian cuma stick to mungkin baca apa yang di PPT atau cuma di rumah aja atau cuma menyimpan ilmu kalian sendiri gitu. Itu kalian akan sulit berkembang teman-teman karena paling penting itu sekarang ya kita mesti bergaul juga. Kita mesti tahu kayak gimana kita bisa berkomunikasi mungkin dengan yang teman-teman kita dan yang lebih tua gitu. Itu juga gak kalah penting gitu. Siapa tahu kalian nanti gak tahu di masa yang akan datang 20 tahun yang akan datang tiba-tiba teman kalian ada yang jadi apa gitu atau mungkin kalian malah dibantu oleh orang lain karena at the end of the day kan pasti kita butuh orang lain ya biar bisa sama-sama maju gitu sih. Semoga menjawab ya. Oh sama tadi yang pertanyaan Isma, sebenarnya ada banyak hal sih yang perlu di-prepare, kayaknya waktunya nggak cukup ya kalau aku jelasin di Zoom ini. Tapi yang pasti mungkin for starters bisa di-research dulu sih untuk programnya sendiri apa, karena ada peraturannya dan ada prasyaratnya juga teman-teman. Entah itu prasyarat akademis dan dokumen-dokumen. Nah itu kalian bisa hit on Google aja, ada websitenya di ISMA. Nah itu kalian baca tuh di websitenya untuk syarat-syarat, ketentuan, dan yang pasti perlu ada tes-tes untuk syaratnya tergantung kampus yang kalian tuju. Itu sih. Semoga menjawab ya. Yes, thank you banget Yona. Ya, sebenarnya waktu yang terbatas banget gitu ya. Padahal sebenarnya banyak banget pertanyaan, tetapi intinya seperti apa yang tadi sudah kita katakan proses gitu ya. Bagaimana kita menjalani sebuah proses dan jangan keluar dari jalur yang sudah kita punya ketentuan proses di BINUS University. Untungnya, fortunately, di BINUS itu setiap semester suatu saat seperti yang tadi dikatakan, suatu saat masuk ke dalam satu semester pasti ada briefingnya gitu ya. Jadi mau nanti kalian masuk ke peminatan atau ke streaming atau ke internship atau enrichment program maksudnya, bahkan sampai ke pre-tesis, tesis, itu semua setiap proses yang ada selalu ada briefingnya gitu ya. Nah, jangan lupa untuk ikut briefing gitu ya. Karena banyak yang akhirnya yang pengalaman-pengalaman dari kami sebagai dosen karena ada mahasiswa yang tidak tahu karena lupa ikut briefing gitu ya. Jadi makanya please to attention apapun tentang briefing gitu ya. Karena briefing itu bukan berarti artinya mengganggu waktu, tapi itu sangat membantu gitu ya. Jadi kalian akan lebih enjoy, lebih menikmati proses yang ada kalau kalian mengikuti semua proses-proses yang ada di BINUS University khususnya di School of IS gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan boleh di-share sedikit lagi pertanyaannya, mungkin saya coba baca sekilas kira-kira ada yang mungkin cepat saya jawab. Oke, terima kasih banyak Ibu Natalia. Ibu Natalia adalah sebagai Head of Program dari School of IS. Thank you banget sudah bantu menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh teman-teman. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semuanya gitu ya. Nanti seperti tadi untuk internship pasti akan ada briefingnya juga, untuk ke ISMA juga ada briefingnya gitu ya. Kemudian apa perbedaan antara kegiatan di HIMSISFO dengan himpunan dengan UKM gitu ya. Itu juga ada kegiatan-kegiatan yang pasti tentunya bukan untuk membuang waktu saja tapi bisa menambah value, menambah nilai dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian kalau ditanya buku jangan khawatir, buku itu pasti nanti akan ada kita dosen suka kasih gitu ya buku-buku yang bisa dapat dicari di library gitu ya. Karena di Library and Knowledge Center atau yang kita sebut LKC itu banyak banget buku yang pasti tersedia khusus untuk mahasiswa gitu ya. Kemudian apakah cara untuk mendapatkan informasi mengenai organisasi dan lomba pasti akan ada briefingnya juga gitu ya. Semuanya pasti teman-teman akan di-guide deh gitu ya. Nggak mungkin teman-teman akan dibiarkan gitu ya. Di BINUS memang seperti itu ya, benar ya? Selalu ada guidance-nya, selalu dibimbing gitu ya. Pasti tentunya teman-teman BINUSian 2028 pasti nggak usah khawatir, tetap enjoy terhadap proses yang ada. Kira-kira ada yang miss nggak saya ya?
Kayaknya semua udah kejawab juga sama Bu Natalia. Thank you banget Bu Natalia. Oke, oh ya jangan lupa terima kasih juga Pak Jingga, Pak Freddy Jingga sudah menyebarkan juga untuk attendance form. Jangan lupa untuk mengisi ya attendance formnya diisi untuk agar masuk ke dalam perhitungan absensi attendance gitu ya. Nah kemudian saya akan memberikan informasi sebelum kita menyelesaikan acara kita ini, yaitu nanti masih ada 2 kegiatan lainnya ya, yaitu workshop mengenai creative thinking with Maki-Maki gitu ya. Itu yang akan dilakukan pada tanggal 24, 25, 26, 27, tapi silakan teman-teman Binusian 2028 coba mendaftar gitu ya, mendaftar ke website yang sudah ada. Itu seru banget karena kita akan mempelajari proses creative thinking gitu ya. Kemudian satu lagi akan ada dilakukan secara online, yaitu ada talk show juga tentang Life at School of IS, School of Information System, dan juga Your Future Career. Ya, jadi teman-teman Binusian 2028 tetap harus bisa mengikuti ya, supaya bisa dapat mengerti apa yang menjadi kondisi-kondisi yang ada di School of IS ini gitu ya. Itu juga perlu mendaftar, ada registrasi linknya, jangan lupa untuk mendaftar gitu ya. Itu akan diadakan pada hari Jumat minggu depan 5 Juli 2024 gitu ya. Di hari Jumat 5 Juli juga gitu ya, jam 9.30 sampai jam 11.30 ya. Oke, ini saja mungkin kegiatan kita. Kita foto bersama? Oh, belum. Oh, ada. Yes. Nah, untuk yang mengajukan, oke, thank you. Untuk yang mengajukan pertanyaan tadi dan terpilih ada souvenir nih, ya tadi yang sudah kita, ini juga termasuk yang tadi milih ini kan ya, yang saya pilih untuk ini ada ya. Jadi bisa untuk yang di kampus Kemanggisan bisa nanti ke lantai 3 di kampus Anggrek di ruang 311 dan cari yang sekretariat kita yaitu Ibu Frida gitu ya. Dan kalau yang ada di Alam Sutra ke lantai 4 di gedung A di ruang jurusan bisa cari yang namanya Ibu Devi. Jangan terbalik ya, jangan sampai nanti ke Alam Sutra cari Ibu Frida, nggak ada gitu ya. Ataupun sebaliknya, jangan ya. Jadi kalau yang teman-teman yang ada di kampus Kemanggisan bisa ke Ibu Frida, yang ada di kampus Alam Sutra bisa cari Ibu Devi gitu ya, sekretariat kita. Dan ada 14 nama yang sudah mendapatkan hadiah. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke, ada lagi? Thank you banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya Rosa, Lisa, Yona sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita dan senang sekali. Mudah-mudahan teman-teman Binusian 2028 bisa mendapatkan manfaat dari kita diskusi selama 1,5 jam ini. Dan saya berharap teman-teman tetap semua semangat dan sehat selalu nanti suatu saat masuk ke dalam menjadi Binusian di School of Information System. Amin, gitu dong. Mana suaranya sih? Saya gregetan nggak dengar suara dari teman-teman semua. Ya, amin ya. Semangat ya. Amin. Amin. Oke, mungkin ini saja kita menutup untuk sesi kita pada hari ini dan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya berharap teman-teman Binusian semua, Binusian 2028 bisa dapat semangat, bisa dapat enjoy, bisa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan jangan lupa untuk selalu bertanya jika ada apa-apa. Kalau mau bertanya ke jurusan juga bisa dan jangan lupa nih hal yang paling penting nanti ya, follow Instagram School of IS ya. School IS Binus Instagramnya karena di situ semua akan ada informasi penting-penting yang akan ditampilkan untuk kebutuhan dari teman-teman semua gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga follow YouTube, subscribe YouTube di SIS Binus untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari Lab Siswo, dari School of IS, dari manapun yang sudah kita rangkum masuk ke dalam YouTube kita gitu ya. Dan juga sosial media lainnya dan nanti teman-teman akan ikut masuk ke Line. Jadi mulai install Line dari sekarang gitu ya. Kemudian apa lagi ya aplikasinya ya. Kayaknya sementara itu dulu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Lisa, Kak Rosa, Kak Yona. Terima kasih sudah mau ikut di dalam partisipasi kita. Kita foto bersama dulu yuk. Yuk yang off cam nyalain kamera dulu semuanya yuk kita foto bersama. Nah, gitu dong. Dari tadi gitu ya. Nyalain kamera ya. Jadi saya kan senang melihatnya gitu ya. Kalau tadi kayaknya kita cuma lihatnya layar
Di belakang layar berarti ya. Ya, silakan. Langsung aja ya. Oke, kita langsung foto ya, foto bersama. Untuk di layar pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian layar 2, 1. Ya, untuk layar kedua, ya, 1, 2, 3. Oke, ada 4 layar kan? Layar ketiga, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, dan layar terakhir, layar keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, nanti sampai ketemu lagi ya di tanggal 24 sampai 27. Silakan didaftar untuk Creative Thinking with Maki-Maki, dan juga tanggal 5 Juli ada workshop lagi ya untuk diskusi lagi mengenai life at SIS dan juga your future career ya. Oke, jangan lupa untuk isi absen seperti yang tadi sudah ada. Silakan untuk diisi absennya ya. Isi attendance-nya ya. Oke, akhir kata terima kasih banyak. Saya Yakob Utama Chandra, saya ada Kak Iona, Kak Lisa, dan juga Kak Rosa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, sampai ketemu. Tetap semangat. Have a nice day. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.